Bapak Ibu saya ucapkan assalamualaikum. Lupa saya rekam dulu. Rekam record. Oke Bapak Ibu, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bagi Allah yang telah memberikan kesempatan kepada kita di pertemuan yang ketiga ini. Salawat bering salam tidak lupa kita sajikan kepada Nabiullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah menegakkan kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah dan telah memberikan contoh suri yang baik kepada kita semua. Tunggu apa Ibu? Saya perlu baca sesuatu, itu dulu. Tidak apa, net saya ini. Apa Ibu saya lanjutkan? Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan. Terima kasih saya ucapkan kepada yang peserta yang hadir mengikuti kegiatan pada akhir ini. Pak Irfan mohon bisikan semua Pak Irfan. Bentar Pak. Saya dari Pak Irfan suaranya sumber suara dari Pak Irfan. Matikan dulu Pak Irfan. Oke Pak Ibu, saya lanjutkan yang tadi. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir dalam kegiatan pertemuan terakhir kita ini dalam pembuatan website untuk MGMP se-Aceh, yang harapan kami adalah supaya seluruh MGMP di Aceh, khususnya yang kimia kemarin, itu sudah ada website masing-masing, sehingga kita sesama MGMP kita bisa saling berbagi informasi tentang kegiatan kita, tentang dokumen-dokumen yang perlu kita siapkan di dalam kepengurusan kita. Bapak Ibu yang saya hormati, kita kalau saya melihat dari schedule acara, saya bagikan dulu layarnya. Halo, Assalamualaikum. Di sekolah, apa Bu? Oke, dari schedule acara, kalau saya lihat di sini, kita sudah mengenal yang namanya pembuat website gratis. Kemarin ada yang blogger, ada WordPress, kemudian ada juga Google Sheet ya. Kemudian ada juga kalau kita buat sendiri dengan menggunakan bahasa pemrograman, yang bisa bahasa pemrograman mungkin bisa buat sendiri websitenya. Kemudian kita juga sudah mengenal video-video dari blogger. Kemudian kita sudah mengatur tema dan mendesainnya menjadi sesuai dengan tema yang sesuai dengan kita pakai di sini adalah Mac Pro yang premium. Kemudian kita sudah kemarin belajar tata letak, menu dan submenu website. Kemudian kemarin sudah saya kasih tahu apa beda postingan dengan halaman, di mana postingan itu sifatnya dinamis, kalau halaman bersifatnya statis. Kemudian di sini kita satu lagi belum saya sampaikan kemarin, lupa sheetmap ya, yaitu untuk menampilkan daftar-daftar postingan yang telah kita buat. Nanti ketahuan apakah postingan itu ada label apa enggak. Makanya ini saya perlukan untuk saya mengecek apakah postingan yang Bapak Ibu buat itu ada label apa tidak. Yang nomor 8 juga kita sudah buat teks, gambar, audio, video, dan GIF form. Ada satu lagi sebenarnya yang itu PDF. Ya, nanti saya sampaikan juga. Yang bagian 9 yang hari ini adalah tentang bagaimana kita membuat domain blogspot menjadi domain yang sesuai kebutuhan. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya tugas Bapak Ibu itu sudah selesai di yang pertemuan kedua. Pertemuan hari ini hanya menambah tentang sheetmap, habis itu selesai. Untuk nomor 9 dengan nomor 10 ini boleh Ibu buat, boleh tidak. Tidak kami wajibkan. Jadi hanya pengayaan Pak Ibu. Jadi untuk tugas Ibu sudah siap sebenarnya. Yang kemarin tinggal Ibu tambahkan yang namanya sheetmap-nya aja atau daftar postingan. Setelah ini siap Pak Ibu. Untuk nomor 9 dan nomor 10 itu tidak kami wajibkan karena ini
berhubungan dengan keuangan. Kalau memang MGP-nya memang ada uang untuk membeli domain, silahkan kita beli domain. Kalau memang nggak ada uang atau memang nggak diperlukan untuk mengcustom domain, berarti kami nggak mewajibkannya. Yang jelas kami hanya menyampaikan caranya saja, dilaksanakan silahkan, kalau tidak dilakukan nggak masalah. Yang kami terima hanya dari nomor 1 sampai nomor 8. Ya, ini yang kami terima untuk tugasnya. Dari nomor 9 dengan 10 kami tidak mewajibkannya. Ini hanya sebagai pengayaan atau tambahan kalau Ibu memang ingin mengkostumnya. Baik Pak Ibu, sekarang kita masuk ke bagian yang terlewatkan, yaitu nomor 7. Kita ingin membuat sitemap-nya. Ya Pak Ibu, kita buka lagi blogernya. Saya buka dulu browser. Buka blogger seperti biasa Pak Ibu. Bapak Ibu mohon diperhatikan dulu, karena nanti saya catat semua, nanti baru Ibu ikuti. Jadi jangan seperti yang pertemuan 1 dan pertemuan 2, saya rasa nggak efektif kalau Ibu sambil bekerja dan sambil melihat yang saya sampaikan. Jadi mohon diperhatikan dulu Bapak Ibu. Blogger. Oke, kalau udah masuk sini Pak Ibu, diperhatikan dulu Pak Ibu, jangan dikerjakan. Di sini ada yang namanya halaman. Jadi sitemap itu berada di bagian halaman. Kenapa? Karena dia sifatnya statis, bukan dinamis. Karena sifatnya statis tidak berubah-ubah, maka kita masukkan di halaman. Di sini kita klik halaman. Kemudian, oh ini bukan. Ya, kemarin kita buat yang mana ya? MGMP Kimia Kesehatan. Tunggu Pak Ibu, saya lupa yang, oh ini dia. Bukan ya, ini yang satu lagi ini. Postingan. Nah ini ya Pak Ibu yang kemarin. Baik, yang kemarin ini jangan lupa Pak Ibu kita ke halaman dulu. Nanti saya catat alurnya. Mau diperhatikan dulu ke halaman. Kemudian Pak Ibu tinggal buat halaman baru dengan judul daftar postingan. Daftar postingan. Oke, kemudian Pak Ibu, karena ini daftar postingan, kita harus masuk ke bagian HTML. Kenapa? Karena ada skrip yang harus kita tanamkan ke dalam ini, supaya nanti menampilkan semua postingan-postingan kita yang kita sudah posting. Ini HTML, ini hapus saja Pak Ibu. Kemudian Pak Ibu ambil yang sudah saya bagikan semalam di grup. Saya ambil di grup dulu. Ibu ikuti, lihat dulu Pak Ibu, jangan Ibu kerjakan, nanti saya kasih alurnya. Saya ambil yang sitemap yang kemarin semalam saya bagikan. Saya bagikan ulang. Oh, udah jauh. Nah, ini dia Pak Ibu, yang script tema blog. Saya kembali ini ya, saya kembali buat penanda. Ini sitemap. Oke, kita buka Pak Ibu. Dibuka ini nanti. Saya buka aja tempat lain yang saya sudah ada. Sitemap. Oke ya Pak Ibu. Ini di bawahnya ini yang script kemarin. Yang kemarin ini kita abaikan dulu. Kita perlu hanya ini yang sitemap. Ini di copy aja Pak Ibu dari atas, dari kalimat style sampai bawah div. Nah ini di copy. Kemudian Ibu bawa ke halaman tadi. Pastikan ini adalah HTML. Ini di paste. Kemudian ini di publish. Konfirmasi. Kalau sudah Pak Ibu, kita kembali ke halaman tata letak. Ikuti dulu Pak Ibu ya, jangan Ibu kerjakan. Nanti saya. Kemudian kita ingin, kemarin kalau saya lihat di link blog, di sini kita ingin buat satu lagi tambahan sini, namanya daftar postingan. Berarti berada di bawah menu dan submenu. Berarti kemarin berada di bawah main menu di sini. Di main menu, klik. Kemudian kita buat lagi satu lagi tambahan, namanya daftar postingan. Daftar postingan. Nah, ini baru kita ambil dari mana? Kita ambil dari halaman tadi, halaman. Ini kita klik lihat seperti biasa. Nah, ini kelihatan ya, ada beberapa label yang sudah saya buat, nanti ketahuan postingan apa yang Ibu buat. Jadi ini copy, seperti biasa ini copy, kita bawa ke tata letak, kemudian kita bawa ke main menu. Kemudian kita ambil, ini tambahkan tadi daftar postingan. Daftar
postingan. Kemudian ini dipastikan yang tadi. Oke, simpan, yang lupa ini simpan. Nah, jadi apa Ibu? Ini tugas terakhirnya, yaitu tujuannya adalah saya ingin melihat benar apa tidak Ibu membuat 9 postingan, yaitu 3 postingan teks, 3 postingan video, dan 3 postingan yang lainnya atau yang embed. Nah, ini ada 9 kalau salah saya, 9 ya. Nah, bagaimana alur dari Ibu? Sekarang baru saya jelaskan alurnya. Saya catat di sini, di alur. Nanti baru Ibu kerjakan. Jadi, membuat sheetmap. 1, Ibu buka dulu di bagian halaman. Oke, berarti buka halaman. Buka menu halaman. 2, Ibu buka di halaman baru. Buat halaman baru. Halaman baru. Kemudian Ibu langsung buat judulnya, namanya daftar postingan. Buat judul. Daftar postingan. Kemudian berikutnya Pak Ibu, masukkan ini kita buat daftar postingan. Buat ulang masalah, ini hanya belajar. Kemudian pastikan berada dalam menu tampilan HTML. Dia beda ya, kalau tampilan menulis ini kayaknya ada pinggirannya, tapi kalau tampilan HTML itu full dia. Nah, ini dihapus saja Pak Ibu. Jadi buat tampilan HTML. Oke, berikutnya baru Bapak Ibu copy paste script make yang saya bagikan di grup, yang ada di grup. Oke, kalau udah saya ulang lagi ya, ini ambil di grup, nanti keluar sheetmap-nya. Ini sheetmap-nya Ibu copy nih dari style sampai div. Copy, Ibu pastikan di sini. Pastikan ini kosong semua ya, pastikan paste. Oke, lalu udah dipublish. Oke, dipublish, kalau 6 dipublish. Oke, klik publish, konfirmasi. Nah, supaya jangan 2 kali kerja, langsung lihat dulu. Di sini ada lihat. 7, lihat. 8, copy linknya, copy URL-nya. Jadi ini di copy linknya, copy. Oke, sekarang kita ke halaman data letak. 9, ke halaman data letak. Oke, berikutnya kita ke halaman main menu ya. Di sini alat letak di main menu. Main menu ini dia, main menu. Yang sudah kemarin ikutin saya rasa cuma ini aja. Cuma mengasah kecepatan. Main menu. Di main menu di sini klik ya. Nah, silakan buat daftar postingan. Saya hapus lagi yang ini. Tambahkan item baru. Kemudian buat judulnya daftar postingan. Ini daftar postingan. Kemudian pastikan URL-nya yang di copy tadi. Oke, saya ulang lagi ya. Ini tambah daftar postingan. Kemudian ini pastikan URL tadi. Oh, kan ya. Ulang lagi ya. Ini postingan ini. Copy. Ini URL-nya pastikan yang tadi. Paste. Ini pastikan di HTML ya. Simpan. Jangan lupa klik simpan. Oke, yang 15 terakhir adalah simpan yang kedua kalinya. Selesai. Disimpan. Oke Bapak Ibu, itu tugas Bapak Ibu yang terakhir.
Ini saya bagikan ke grup. Kenapa ini ada yang ngomong nih? Web. Oh ya, Pak Irfan nggak terima ya? Udah kan? Udah saya terima semua. Oh ya. Oke. Dah Pak Ibu, itu tugasnya yang sudah saya kirimkan ke grup, itu diikuti aja Bu. Yang kemarin sudah mahir tentang main menu dan sebagainya, saya rasa hanya menambahkan halaman aja, menambah halaman dan membuat di bagian main menunya. Ini tugas terakhir Pak Ibu. Nah, saya tunggu ini Bapak Ibu selama 15 menit. Kami tunggu selama 15 menit. Siap nggak siap? Nanti kami ke bagian berikutnya Pak Ibu. Jadi kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan di Google Meet Pak Ibu, silakan. Ya silakan Pak Ibu kerjakan. Nanti kami tunggu apa masalahnya, kami akan kasih solusinya. Ikuti tahap yang kami kirim ke grup Pak Ibu. Itu mudah sekali. Tinggal ikuti aja dan siap. Pak Muhib. Ya, satu orang. Iya. Oke. Siapa duluan? Bu Heri dulu yang ini karena ibu saya. Oh iya. Ibu kan nggak ikut dari kemarin. Itu nih, Ibu lanjut tugas gimana nih? Kan nggak ikut dari kemarin nih. Gini, yang nggak ikut dari kemarin nanti ada sesi terakhir nanti kita sama-sama. Ya Bu Oke. Ibu lihatnya aja dulu nanti, kalau Ibu lihat ini nanti paham sendiri. Yang nggak ikut kemarin atau yang dari pertama nggak ikut, nanti ada sesi terakhir. Baik. Oke. Silakan. Halo Pak Muhib. Yo, silakan. Tolong di-share link sitemap yang udah di-copy Pak di grup. Oh, saya copy ulang ya? Boleh. Copy linknya di grup Pak. Copy ini kan? Ini? Ya itu Pak ya. Sebenarnya udah ada saya kirim kemarin Pak, tapi nggak apa saya kirim ulang. Di sini tampilannya beda kali Pak. Oh ya, nggak apa sih. Iya itu kan TXT Bu, notepad itu sebenarnya. Nah ini, copy aja. Ya, copy aja semua ya. Oke, ada lain? Silahkan Bu. Bekerja terus Bapak Ibu, nanti kalau ada masalah kasih tahu kami, karena itu hanya membuat halaman, kemudian memasukkan ke dalam main menu ya. Nanti saya tambahkan lagi di sini ya Pak Ibu, untuk tugasnya, rekap tugas, di sini saya buat ada sitemap ya. Sitemap. Pak Ibu, ini mohon yang saya buat belum sesuai ini karena tidak menggunakan template makro. Jadi mohon dikoreksi ini siapa nih? Ini kenapa sudah oke ini memang sudah master ya, nggak mungkin saya periksa. Karena beliau adalah guru saya, nggak mungkin saya periksa guru saya buat perbaikian. Oke. Yang belum sesuai mohon diperbaiki, nanti saya cek postingan terletak Papikon dan statement. Kalau ada kalimat di sini sering pantau, berarti kalau belum sesuai mohon diedit. Kendala saya nggak bisa buka di WA di laptop, jadi nggak bisa copy. Jadi di mana harus saya kok buka Bu? Ya kalau gini Bu, kalau nggak bisa buka di laptop, Pak Ibu mohon bukanya di web aja Bu. Di web ini kan sudah saya bagikan sini. Di bagian Pak Muhib. Nah nih bagian tunggu dulu Bu. Di bagian nih atur pembuatan. Pak Muhib. Ya silakan. Ini kan Pak Muhib kan saya buat yang Pak Muhib ajarkan tadi daftar postingan. Kemudian HTML Pak kan? Ternyata HTML saya kok sedikit kali ya Pak ya, tuh udah saya kirim ke diklat pembuatan itu Pak. Oke, saya cek dulu. Mana ini?
XP apa tuh, kok sedikit kali itunya apa aja yang saya copy? Ini Bu. Ya, Oh, itu hapus dulu, hapus. hapus. Dah, masukkan skrip yang ini yang saya bagikan di grup. Yang mana Pak? Yang ini saya bagikan di grup nih, yang dari barusan diminta sama Pak ini tadi. Oh, yang style tipe tuh Pak ya? Ya, yang ini yang banyak ada di ini nih. Oh, itu yang di copy Pak Ini ya? copy ke halaman itu. Oh iya Pak. Bentar Pak ya. Saya buka dulu. Baik Pak, terima kasih Pak untuk sementara ini. Lanjut. Mana di WhatsApp? Pak Muhib, Ya, silakan. setelah kita pastekan kan kita lihat. Nggak usah dipublish dulu, udah publish. Oh, udah publish, setelah kita publish kita lihat. Saya lihat, tampil nggak seperti ini. Pastikan ini tampilannya. Kalau ada label ya. Pak Muhib, tampilan saya seperti yang sudah saya kirim ke grup gitu, sama kayak di sana. Oke, saya cek. Keluar apa tuh, strip-strip gitu. Tunggu, sabar. Ini karena ini kopinya ini. Halo, yang lain. Ya, Nantikan dulu yang lain Pak Irfan. Nantikan Pak Irfan, halo. Ini bersuara, ini tunggu saya bisukan dulu ya. Udah, saya bisa. Tunggu apa saya bisukan dulu semuanya. Gini Bu, ini kejadiannya karena Ibu tidak mengubah ke HTML. Gini maksud saya. Waktu saat Ibu paste di sini di bagian halaman, Ibu paste di sini, Ibu masih dalam bentuk tampilan menulis. Dia sebelum dipaste pastikan nih tampilannya HTML Bu. Baru Ibu paste, jangan Ibu paste di tampilan menulis. Nah, itu aja Bu masalahnya. Silakan diulang Bu. oke kita ulang ya Pak. Oke, lanjut. Ikuti alur Bu, sudah saya buat alurnya. Ikuti step by step dari alur saya kirimkan di WA. Di bagaimana bisa tunggu saya kirimkan Bu ya, yang dari Akagi ya. Rupanya belum saya buat dulu di Akagi ya. Apaan ini? Pak Muhib, skrip yang di WA tuh aja, yang teks di WA tuh bisa itu aja saya copy. Bisa. Bisa. Oke. Bapak-bapak saya silakan yang lain bekerja Pak Ibu, saya masukkan di blog, lupa saya masukkan kemarin. Alur kostum buka sitmap ini. Loh Pak, Ya silakan. setelah kita copy sitemap jadi di halaman Pak kan? Terus di main menu itu link yang mana Pak kita copy? Link yang Jangan dilihat, tambah apa-apa. lihat dulu baru Bapak copy. Nah, maksudnya link halaman kita Pak ya? Link halaman. Gini Pak, udah Bapak buat yang ini udah Pak buat. Itu udah. Udah buat nih kan? Ini dia ada lihat sini, ada lihat. Ya. Lihat, ini copy nih yang ini semua nih. Oh itu ya. Nah, yang copy kan ke Kita buat tuh yang udah di share kita buat, kita lihat lah. Yang copy. ya. Yuk. Ya, kasih Pak. Yuk. Di mana saya tadi? Duh, lupa lah. Oke, yang mau yang dari ini silakan di refresh. Nanti yang bisa buka WA silakan dari sini Bu.
klik script dan sitemap. Klik. Nanti silakan download. Atau copy aja sini, silakan, nggak masalah. Nggak perlu download juga nggak masalah. Oke, ada yang lain? Silakan sambil. Muhib, Ayo. Pak Muhib setelah dipublish lihat tuh yang di balik ke halaman blogger awal. Betul. Dia kembali ke blogger awal baru lihat. Kalau blog ME Pasrul yang berdagang dari mohon jangan di WA Pak ya, langsung di langsung di Google Meet ya. Saya baca. Oke Bu, waktunya 5 menit lagi. Assalamualaikum Pak Muhib. Waalaikumsalam Bu Aneza Astrid. Ya Pak, kan ini yang terakhir kata Bapak tadi ya yang diajarkan. Maaf saya nggak. Bukan terakhir Bu, bukan terakhir, tugas terakhir tapi materinya banyak. Cuma ini tugas terakhirnya, materi berikutnya nggak wajib. Oke baik, Pak. Yang mau saya tanyakan kan saya punya itu personal bukan MGMP. Ya, yang MGMP-nya? MGMP-nya sama Bu Syarifah Rukaya. Oh, masalah berarti. Oke, kan saya sudah buat menu karena saya personal, saya buat menunya ada materi dan praktikum. Bagaimana caranya ketika saya posting itu masuknya ya ke menu yang saya maksud itu seperti apa? Otomatis Bu, dia itulah kelebihan sitemap, dia otomatis masuk ke setiap label yang Ibu buat. Makanya label itu menentukan posisinya. Ibu label harus itu sesuai menu? Ya, sesuai dengan menu. Maksudnya gini, maksudnya gini, coba Bu, saya kurang paham. Dulu saya menampilkan dulu ya, ini kan menu, atau yang bisa dengan ini, atau yang ini? Menu. Oh ini, berarti Ibu sini buatnya menu apa aja? Menu misalkan materi, praktikum, gitu ya? Ya, ketika saya posting, saya mau masuk ke kelompok menu-menu tersebut maksudnya. Oh gini Bu, kalau itu yang Ibu buat, Ibu harus atur di sini di data letak. Udah, misalnya Ibu udah buat postingan kan? Misalnya gini saya bilanglah ini menu praktikum lah nih kan? Bu copy ini praktikum ya, copy linknya. 2 kali kerja emang Bu. Kemudian Ibu bawa ke data letak. Kemudian Ibu pilih main menu. Nah, kalau memang sudah ada menu misalkan menu apa namanya tadi, menu praktikum, nanti Ibu buat sini, ini misalnya ini praktikum, Ibu tambahkan sini, dah Ibu masukkan di sini. Untuk beberapa itu kalau untuk 1 kali atau untuk beberapa kali praktikum gimana Pak? Makanya gini Bu, kalau mau bagusnya pakai ini saya bilang MCGirl atau MTab. Kalau MCGirl dengan MTab, ini sesuai nih, langsung masuk otomatis dia. Ini kelebihan MCGirl dengan MTab. Saya ajarkan lagi nih Bu, MCGirl dengan MTab. Boleh ya, saya ajarkan lagi ya. Baik Oke, Pak. perhatikan Bu. Cara membuat MCGirl dengan MTab, MCGirl dengan MTab itu beda dengan yang lain. Kalau ini kan ini namanya kita buat ulang atau manual nih. Kalau ini dia otomatis berdasarkan apa yang kita tampilkan. Cara buatnya gini apa Ibu? Untuk MSimple dengan MTab, tergantung Bapak Ibu mau suka MSimple atau MTab. Kalau MSimple, dia apapun yang di sini tampil semua sesuai dengan label. Misalkan saya buat ini khusus untuk misalkan lab ya Bu ya. Nah sekarang misalnya gini, postingan saya buat ini menjadi lab. Ya, praktikum lah, praktikum. Oke, saya simpan Bapak Ibu. Coba 2 praktikum aja. Ini misalkan juga praktikum. Makanya menentukan praktikum. Saya simpan Bapak Ibu. Kalau kita lihat berarti yang label praktikum cuma 2, yang lainnya bukan. Nah caranya gini Pak Ibu. Bapak Ibu lari ke tata letak, kemudian lari ke main menu tadi.
Nah, saya maunya di bagian meganya aja. Berarti mega saya ganti jadi praktikum. Berarti mega ini saya ganti menjadi praktikum. Nah, jangan lupa Bu, ini recent artinya yang terkini atau yang terbaru. Ganti juga dengan label Bapak Ibu. Label tadi adalah praktikum. Oke. Kita simpan. Simpan. Kita refresh Bapak Ibu. Saya refresh ini, refresh. Nah, ini praktikum Bu. Nah, ini Bapak Ibu, kalau ada lagi label praktikum langsung masuk kemari otomatis semuanya Bu. Gitu Bu ya. Nah. Ya Bu. Ya Pak Muhib. Ya, tapi satu lagi Bu. Beda dengan yang M-type, ini bisa kita bawa satu menu, bisa submenu banyak. Berarti kita buat banyak di sini. Misalnya di praktikum, kimia, fisika, biologi atau apa gitu. Kalau ini cuma satu menu, dia submenunya menunya di sini aja. Kalau ini kita buat banyak submenunya. Itu bedanya aja. Oke, baik. Tadi kan saya sudah buat megatab juga, tapi isi megatabnya saya itu yang label-label. Label-labelnya berbeda dengan menu. Berarti artinya saya harus buat label yang sama dengan menu. Iya betul, karena itu recent artinya yang ditampilkan itu yang terbaru. Oke, baik. Terima kasih. Oke, silakan yang lain. Pak Muhib, ini saya sudah share ke ini Pak, ke diklat ini Pak kan, ke WA kita Pak kan. Ini kan sudah sesuai dengan arahan Bapak tadi. Ini sudah benar. Pak Irfan tadi udah jawab nih tanda jempol. Maksudnya ya Pak. Tapi di sini Pak kan kalau yang saya buka tuh gambar di Mac Pro-nya tuh ada gambar, kok nggak ada gambarnya gitu Pak ya. Coba kirimkan linknya Bu, link blognya mana? Ini yang di sini Pak. Ya link blognya Bu, link blognya saya buka dari sini. Blognya ya, link blognya ya. Coba saya kirim kemari. Atau ada di sini di mana? MGMP Biologi Kota Banda Aceh apa? Kota Banda Aceh ya? Ya. Nah, Banda Aceh, Kota Banda Aceh. Nomor 74 kalau nggak salah Pak. 74 ya, 74. Ini ya. Mansuri. Nah, yang mana Bu? Ini foto ini kenapa nggak nampak ya Pak, presentasi siswa dalam kegiatan tuh? Ini? Ini nggak Ibu buat foto di postingan? Oh, nggak di foto? Ibu nggak menampilkan foto di postingan, makanya gini keluarnya. Kemarin kan saya bilang 3 teks, 3 video mungkin masuk ini Ibu ada buat. Videonya ada Pak, cuman nggak muncul di situ, kena kayak mana Pak ya? Nah gini Bu, mungkin video Ibu nggak Ibu embed, langsung masukkan video. Coba gini, saya gitu. ini Bu, supaya mudah, saya jadikan Ibu nih, tampilkan dari sana ya, saya jadikan Ibu sebagai penyelenggara. Iya. Tunggu loh. Tadi. Pak Muhib. Tunggu Bu, satu-satu dulu, tunggu Bu. Satu-satu, saya cari Bu Hartati mana? Oke Bu, silakan Bu, bagikan layarnya. Baginya kayak mana Pak? Di bagian bawah Bu ada tanda panah ke atas. Di laptop Ibu kan ada tanda panah, ada tanda tangan, ada tanda panah ke atas. Ibu klik, nanti bagikan layar. Tanda panahnya mana nih ya? Ada di bawah tuh. Di bawah Bu, di bawah Google Meet Ibu ada tanda suara, tanda video, tanda tangan. Iya. Oh, tanda panah Pak ya. Iya. Oke. Ibu. Jendela. Seluruh layar aja, seluruh layar nanti Ibu klik 2 kali layarnya, baru share. Udah Bu? Udah nih saya bagikan. Kenapa nih batal? Pak. Saya langsung namanya. Atau gini aja Bu, pribadi aja Bu ya, supaya jangan lama di sana ya, boleh kan? Iya Pak, ya Pak. Oh ya, kita pribadi aja. Baik Pak Ibu, ada lain? Silakan tadi yang bertanya di siapa? Ada Pak Muhib. Jadi kan menyangkut langkahnya, terus setelah kita ini kan sudah tampil itu copy URL. Saya ngambilnya di mana ya copy URL-nya? Yang langkah mana Bu? Yang berapa? Saya sudah selesai sampai ke lihat kan? Lihat deh. Copy URL ya? Ya. Copy URL ini Ibu lihat lagi caranya.
Ibu lihat, ibu buka ini yang halaman tadi sudah dibuat. Ini kan lihat kan? Tunggu, saya print screen, lupa saya print screen. Nggak nampak Ya screen tunggu Pak dulu, Muhib. lupa Pak. Tadi saya alihkan ke ibu ini tadi, lupa. Tunggu dulu. Oke, ibu ini kan ibu sudah buat ini kan? Nampak bu? Nampak Pak, nampak ya. Dilihat. Ya. Ini jangan lupa, ini namanya bu URL nih. Oh, yang di atas. Ini namanya URL. Nah, copy, nanti ibu buka, ikuti langkah berikutnya. Buka kata letak, menu, pastein ya. Oke, makasih Pak Muhib. Dicoba lagi. Lanjut. Pak Muhib, saya Tunggu, sama bisukan dulu ya. Oke, ya. Silakan lanjut. Nah, silakan. Pak Muhib, saya mau tanya ini mengenai tugas itu kan. Tadi kan Pak Muhib bilang 3 postingan tulisan atau teks, video 3, gambar 3. Satu lagi lupa. 3 lagi itu ya embed. Apakah embednya GIFOM, PDF, Google Slide dan sebagainya, terserah. Yang paling penting Google Form boleh juga. Alah Pak Muhib. Kalau digabung aja di dalam satu postingan ke semua itu bisa nggak? Nanti nggak banyak postingannya bu. Kalau nggak banyak postingan jelek tampilan web kita. Oh gitu. Nah Tujuan saya pikir maksudnya dalam satu postingan di situ ada gambar, ada tulisan, ada video gitu sekalian, nggak bisa? Jelek karena postingan cuma satu. Kalau bagusnya banyak postingan. Kalau bisa 100 postingan lah kalau bisa. Tapi kan nggak mungkin. Masih memang kamu. Oh, saya pikir bisa include gitu, bisa sekali kirim maksudnya. Ya, jelek nanti karena nggak nampak list daftarnya jelek nanti. Pak Muhib, terakhir betapa nak kirim? Bisa, saya rasa bisa. Isinya Bapak Ibu, isinya nggak usah mulu-mulu. Ibu kalau foto Bapak Ibu aja, kalau mau copy paste foto dengan yang sama, nggak masalah. Video yang sama, teks dengan teks yang sama, nggak masalah. Yang pertama copy paste. Iya, kan ini kan cuma belajar. Teksnya teks sama, silakan. Video yang sama dengan 3 buah, silakan. Foto dengan foto yang sama, silakan, nggak masalah. Ya, Pak Muhib, ya ini satu lagi kalau kita buat tadi embed dari Google Form segala macam, itu 3 juga jumlahnya. Iya bu, 3, bukan 3 semua. Okay. Kalau mau copy paste aja 3, berarti 1 aja buat, habis itu copy paste sebanyak 3 buah yang sesuai dengan. Terus saya mau tanya lagi, ini saya belum paham kali ini, saya coba buat. Apa beda postingan maksudnya dengan halaman itu? Saya belum ngerti kali. Begini. Kalau kadang-kadang saya ngirim tuh kok di halaman, jadi kadang bingung gitu ya. Oke, Bu. Ini Bu, bedanya. Sebenarnya bukan beda ya, tapi gini. Kalau halaman Bu, ini dia nggak akan, kalau kita posting ini nggak akan tampil di lini kita. Kalau halaman ini gitu halaman kan, ini nggak tampil di sini halaman itu nggak akan tampil. Kalau Ibu nggak tampilkan. Iya. Nah, kalau postingan, kalau Ibu buat postingan, apapun di sini tampil di sini. Oh. Alif. Jadi halaman Alif. itu. Halo, apa tuh Alif? Alif apa? Bu Ana. Bu Ana matikan lu mikrofonnya kalau pengen Alif. Oke Bu, jadi postingan itu apapun yang dibuat akan tampil dia, asalkan sini bukan draft ya. Ini pasti nggak ada draft. Kalau halaman dia nggak akan tampil, kita buat sebanyak pun nggak tampil. Dia tampil kalau kita tampilkan kayak gini, kayak tadi. Kalau kita tampilkan lihat, masukkan kemana maunya, nah, itu baru tampil dia. Jadi kita copy, kita masukkan kemana tuh kata letak atau ke postingan lagi boleh juga pakai link namanya nanti. Yang penting halaman nggak akan tampil di postingan kalau kita nggak tampilkan. Oh gitu. Karena ini statis benar, sifatnya statis, nggak akan berubah-ubah. Oh, berarti yang tugas kita ini berarti di postingan ya? Postingan tapi ada halaman. Kenapa ada halaman? Karena kita buat ini Bu, ini beranda, tentang. Ini kan nggak ada postingan nih, tentang kan harus dibuat di halaman, nggak boleh di postingan. Makanya kalau kita buat tentang ini nggak boleh postingan. Kalau kita buat postingan di tentang ini tampil tentang di sini juga nanti. Maka tentang itu di halaman, kontak itu di halaman. Oh iya. Ini juga di halaman, ini halaman, semua halaman. Oh gitu. Yep. Oke.
Makasih Pak Muhib. Iya. Silakan yang lain. Udah ya? Muhib, kalau sudah simpan terus sudah terlihat daftar postingan di sana berarti sudah selesai Pak Muhib ya. Oh, itu sudah beres tuh, sudah 100%, tinggal terima sertifikat. Yes. Oke ya, Wah. Pak Muhib, jadwal tugasnya diperpanjang lah, jangan pendek kali. Boleh, saya banyak selama 1 tahun, Bu. Serius. Pak Muhib, nanti saya mau tanya tentang ini. Saya udah rubah kan email MGMP-nya di setelan. Kemudian tadi saya coba buka di blog MGMP-nya masih belum ada. Itu gimana caranya? Saya udah masukin ke pribadi aja, Bu. Itu pribadi aja. Oh, boleh. Nanti kita pribadi aja ya. Ini namanya ya. Iya, panjang lebar ya. Ya, panjang lebar nanti jadi luas nanti. Oke. Sesuatu tuh. Silahkan Bu, kita bahas masalah seatmap dulu, yang ini, postingan halaman. Ini akan bertambah kalau ada tambahannya ya, otomatis. Nah Bu, ini di sini sedikit ya. Ini kalau kita post komen, ini kan nggak bisa nih kalau kita nggak login. Ini bisa diatur ya nanti ya, supaya banyak yang komen. Ini kan nggak ada komen, belum ada komentar. Oh, iya betul. Nah, Bapak Ibu, saya rasa sudah cukup ya. Nanti bisa dilanjutkan lagi tugasnya. Tugasnya bisa saya perpanjang, Ibu, nggak masalah. Kita fleksibel karena ini kegiatan kita untuk kita. Jadi tidak ada istilah pemaksaan, tidak ada istilahnya harus dikejar tayang, nggak ada. Ibu nggak ikut nggak ikut pelatihan ini selama 3 hari, nggak masalah, Pak Ibu, asalkan tugasnya siap. Dan kenapa perlu absen? Saya buat untuk mantu ini, Bu, tujuan saya buat absen. Saya ingin pantau gini. Kenapa tujuan saya buat absen ya? Saya ingin pantau, Pak Ibu. Di sini saya lihat, ini misalnya dia ikut, oke, ada tugas. Nah ini dia ikut, tapi dia belum buat tugas. Nah, apa masalah? Nanti saya tanya, itu maksudnya. Dia ikut, tapi nggak buat tugas. Nah gitu, itu maksud saya. Nah, ini kalau di nol berarti dia nol, tapi dia ada buat tugas. Alhamdulillah nggak masalah. Jadi absen di sini sifatnya fleksibel, Pak Ibu. Jadi nggak usah takut dengan absen. Yang penting tugasnya siap, nah, Pak Ibu. Jadi tugasnya siap sesuai dengan harapan kita semua. Sesuai dengan panduan sudah saya buat. Di sini ada. Nanti masalah absen itu bisa kita setting ya. Karena yang ikut absen otomatis pasti dapat ilmunya. Kalau kita nggak ikut kegiatan, nonton di rekaman pun kalau ada masalah kan susah bertanya. Kalau nggak dapat langsung. Makanya saya buat absen, tujuan saya bisa mengontrol, Pak Ibu. Bapak Ibu, kita kembali ke materi kita. Di sini kita saya bilang materi kita itu ada ini sudah siap 1 sampai 8 sudah semua, Pak Ibu. Tugas Bapak Ibu adalah yang di sini ya Pak Ibu. Tugasnya hanya ini ya Pak Ibu, yaitu adalah template harus macro, postingan minimal 3 buah semua setiap item, apakah itu teks, video, gambar, kemudian embed ya. Atau gini saya kurangi aja Bu, supaya Ibu jangan capek-capek, boleh saya kurangi teks, nggak usah, karena teks juga untuk masuk dalam foto. Boleh asalkan di setiap postingannya ada teks, boleh Bu. Gini, saya gini. Di foto ada teksnya di bawah, di video ada teksnya di bawah, di embed ada teksnya di bawah, boleh. Berarti Ibu nggak usah pakai teks, nggak masalah. Berarti cukup 3 kali 3 9 aja. Tapi kalau cuma memposting foto tok, video tok, embed tok tanpa teks, berarti ada lagi satu postingan tentang teks. Ya itu boleh. Kata letak, apakah sudah sesuai dengan cara apa belum? Saya cek juga. Papikon tuh ikon di sini ya. Yang di sini dari kemarin ada ikonnya, itu saya cek apa sudah ada apa belum. Seatmap yang baru kita bahas, apakah sudah ada apa belum? Kalau sudah ada berarti, kalau sudah oke semua Pak Ibu, tinggal terima bonus. Jadi sertifikat itu hanya bonus Pak Ibu. Ilmu yang paling penting menurut saya, sertifikat hanya bonus untuk kita. Dan kalau sudah siap semua sertifikat, mohon ditunggu Pak Ibu, karena itu harus saya generate dulu, saya periksa dulu, baru nanti, jangan nanti tanya di grup beberapa kali, kapan keluar sertifikat, itu nanti mohon Bapak Ibu bersabar tentang sertifikatnya. Baik Bapak Ibu, kalau memang tidak ada yang ditanyakan lagi tentang
Seatmap, kita masuk ke materi berikutnya yaitu tentang merubah domain blogspot kita menjadi domain sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini kemarin sudah saya sampaikan Bapak Ibu, nomor 9 dengan nomor 10 itu tidak wajib. Jadi tidak wajib artinya Bapak Ibu 198 sudah dikerjakan, sudah siap, berarti tugasnya sudah oke. Untuk 910 hanya pengayaan bagi yang mau Bapak Ibu. Jadi ikutin saja yang ini Bapak Ibu bagi yang mau. Yang tidak misalnya tidak mau merubah dari blogspotnya silakan, berarti kami nggak memaksa. Tapi kalau dibuat silakan ikuti penunjuk yang kami lakukan. Nah, untuk membuat website jadi blogspot, ini Pak Irfan masih ada Pak Irfan? Masih, Pak Irfan hadir? Masih. Pak Irfan aja ya, yang materi ya. Bapak Irfan, saya dari pribadi dan kawan-kawan berharap dari nol Pak Irfan. Pak Irfan buat dulu registrasi dulu di layanannya atau di rumah web registrasi dengan email yang yang lain. Nanti habis registrasi cara membelinya, kemudian nanti baru saya sudah ada uang untuk MGMP, nanti saya kasih ke Pak Irfan untuk dibuat ininya. Saya kasih ya. Ini karena 910 biar Pak Irfan aja Bu, karena beliau ya. Pak Irfan saya berikan Pak Irfan. Silakan Pak Irfan. Terima kasih Pak Irfan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu gimana kabarnya? Sehat Bapak Ibu? Boleh di Volumenya Pak Irfan. Ya. Volumenya kurang. Alhamdulillah sehat. Volume Sehat Pak. Saya tambah dulu. Tugasnya yang belum sehat Pak. Oke. Coba di chat. Volume Pak Irfan kurang. Udah nih, Alhamdulillah sehat. Apa kabar Pak Irfan? Belum juga volume saya Bu. Bapak? Dengar, cuman gema. Lemah ya. Oke, ntar saya atur dulu. Bapak Ibu silakan di chat saja, coba tes chat di chat. Bagaimana kabarnya hari ini? Dengan 2 kata boleh. Silakan di chat. Sambil saya cek audio saya dulu Bapak Ibu. Pak Irfan sudah saya kirim ya email MGMP kami ya. Nanti tolong itu aja yang Ibu Pak Irfan ini kan praktekkan. Praktekkan, oke boleh. Dari awal ya, dari registrasi rumah web biar orang paham. Ini suara saya sudah kedengaran Pak Mohib belum? Kalau saya udah Pak, orang ini mungkin saya pakai handset mungkin terdengar bagus, tapi orang ini mungkin nggak pakai speaker ya. Ya, ini sudah full. Gimana Bapak Ibu? Kedengaran ya? Dengar Pak, tapi agak menggema gitu. Speaker. Kalau Pak Muhib ini apa nyaman dengar yang itu kayak berdengung-dengung gitu ya, tapi nggak tahu juga teman-teman lain. Sekarang gimana Bapak Ibu? Sudah kedengaran? Sudah? Udah Pak. Sudah Pak, sudah. Oke, tadi ternyata mikrofon yang aktif itu mikrofon kamera, jadi memang kecil ya. Oke Bapak Ibu, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ulangi lagi ya, biar semangat. Alhamdulillah tadi sehat. Ini rata-rata di chat sudah sehat Pak, sudah pas. Alhamdulillah. Oke. Seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Muhib tadi, saya mendapatkan kesempatan untuk memberikan materi nomor 9 dan 10. Nomor 9 dan 10 yaitu tentang cara mengganti domain blog menjadi domain sendiri dan Google AdSense. Sebenarnya saya sudah siapkan ini Bapak Ibu, ada slide PowerPoint, tapi kalau Bapak Ibu mau dibaca sendiri atau dijelaskan boleh juga nanti. Ya, saya tampilkan ya. Sebelumnya Bapak Ibu udah tampil screen apa saya? Lagi jalan Pak. Lagi jalan ya, oke ya. Oke dah, tampil. Sudah tampil ya? Oke. Sudah Pak. Bentar ya, sebentar. Nah ini berhubungan dengan Microsoft PowerPoint, jadi bentar ya.
Oke, Bapak Ibu. Boleh sambil bincang-bincang ya, nggak apa-apa sedikit. Ini adalah slide PowerPoint saya. Bapak Ibu kelihatan semua? Kelihatan. Oke ya. Kelihatan Pak. Lanjut berikutnya. Komputer saya yang lagi. Ya. Seperti ini blog. Bapak Ibu, nih mohon maaf sedikit ya, pengantar dulu. Bapak Ibu udah tahu beda website dengan blog ya? Silakan Bapak Ibu dihidupkan mikrofon ya. Belum tahu Pak, ini baru kami lagi baca nih. Memang bagi Belum Pak. Baru tahu nih buat pada kali ini. Pak Muhib tolong dikontrol ya, yang terlalu ribet boleh di Oke, udah. Ya. Siap. Jadi gini Bapak Ibu, perbedaan antara website dengan blog itu ternyata website dan blog itu tidak sama Bapak Ibu. Kalau website itu memang lebih mengarah ke kumpulan halaman-halaman. Tadi kan ada Ibu yang bertanya, apa beda postingan dengan halaman? Postingan dengan halaman. Kalau dalam bahasa Inggrisnya halaman kan site. Jadi website itu lebih mengarah ke kumpulan halaman-halaman. Ini kita review sebentar. Sedangkan yang Bapak Ibu kerjakan sekarang sebenarnya itu adalah gabungan dari website dengan blog. Jadi ada site-nya, halamannya, ada postingan. Kalau postingan itu yang kita sebut dengan blog. Jadi yang Bapak Ibu upload setiap hari adalah blog. Sedangkan halamannya itu sebut dengan webnya. Jadi di Blogger ini kita bisa membuat halaman dan postingan. Oke. Berikutnya ini contoh Bapak Ibu. Contoh website ya. Ini contoh website pemerintah Aceh. Mungkin website Kemendikbud itu website Bapak Ibu. Sedangkan blog yang Bapak Ibu buat sekarang ya, dan juga bisa kita gunakan seperti website. Contoh blog MGMP atau website MGMP. Kenapa saya bilang blog dan website? Karena dua-duanya bisa kita manfaatkan. Berikutnya nih Bapak Ibu, perbandingan antara blog dengan website. Jadi di sini nanti akan saya bagikan slide ini ke Bapak Ibu. Pertama, tujuan membuat blog itu untuk ya, ada komunikasi, kontennya, arahnya, gaya bahasa, identitas pengelola, kemudian apalagi nih, topik. Jadi dulunya Bapak Ibu blog itu lebih sifatnya pribadi untuk mengelola curhatan pribadi orang-orang yang punya website. Jadi dia membuat blog itu atau singkatannya dari web blog, catatan dari website. Jadi disingkat dengan blog seperti itu Bapak Ibu. Oke, berikutnya Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu saya jelaskan. Pak Muhib tolong sedikit Pak Muhib. Oke, lanjut. Ini mohon maaf Bapak Ibu, ini PR kita di sekolah. PR kita di sekolah ternyata Bapak Ibu website yang populer di Indonesia itu paling banyak. Ini menurut data Similar Web. Saat ini Google, YouTube, Facebook, Instagram, dan Twitter merupakan 5 situs tertinggi angkanya yang diakses oleh anak-anak kita di Indonesia. Ya, ini bisa Bapak Ibu dapatkan ya di situs Similar Web. Boleh kita cek Bapak Ibu? Ya. Similar. Ini penting bagi Bapak Ibu di sekolah ya, atau di rumahnya untuk mengawasi anak-anak kita Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu perhatikan halaman saya. Ini kabar buruk bagi kita guru dan orang tua. Ternyata Bapak Ibu situs yang paling banyak diakses di Indonesia itu ya, kita tunggu dulu ya. Di urutan 20 besar banyak situs-situs yang berbau negatif Bapak Ibu. Jadi selain Twitter, oke kita lihat ya. Solusi mana ya? Oke. Masih lihat tampilan saya Bapak Ibu? Masih. Masih ya.
Ini data semalam saya coba riset. Masih Pak. Ternyata Bapak Ibu, kita lihat ya, ini komputer saya memang lambat. Oke ya. Di sini Bapak Ibu bisa mengecek sendiri situs-situs yang paling banyak diakses di Indonesia. Oke, kita ambil dulu. Ya, saya terkejut juga Bapak Ibu, bukan terkejut ya. Tapi faktanya adalah seperti ini. Mari kita cek ya. Ternyata di Indonesia situs yang paling rame itu adalah Indonesia ya. Kita cek ranking 10 besarnya. Oke, coba Bapak Ibu lihat. Ya. Ada 10 besar ini Bapak Ibu dari Google, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, Hotstar, WhatsApp, dan Tokopedia. Oke Bapak Ibu, coba lihat di bagian ya, bagian nomor 14 dan 20 ini adalah situs negatif yang ternyata banyak sekali diakses di Indonesia. Ini sangat berbahaya Bapak Ibu bagi anak-anak kita, ya, yang dimana kita harus punya pengawasan ekstra untuk mengawasi anak-anak kita Bapak Ibu. Karena kalau seandainya situs-situs negatif ini menjadi situs teratas, artinya di Indonesia ini sangat mudah sekali mengakses situs-situs tersebut. Karena itu memberikan negatif yang sangat buruk. Sedangkan untuk situs kategori pendidikan yang paling tertinggi di Indonesia itu adalah, kita lihat ya, edukatif, itu pendidikan ya. Yang paling banyak diakses di Indonesia itu adalah seperti Brandly. Bapak Ibu pernah anak-anaknya coba cari jawaban ujian di Brandly? Atau Bapak Ibu sendiri? Pernah ya? Ada Brandly. Pernah, Pak. Ya, ada Brandly.com. Enggak, Pak. Pernah Pak, saya juga sering lihat anak-anak siswa Pak, saya sering. juga lihat di situ. Jadi kalau anak Sering. membuat PR, membuat ujian atau mencoba cari literasi di soal, itu rata-rata mereka akan diarahkan ke Brandly nomor 1. Iya. Nah, karena Brandly ini memang merajai soal-soal karena hampir banyak sekali soal-soal yang dibagikan di sana. Dan itu pun tidak terverifikasi. Ada yang terverifikasi, ada juga yang tidak. Jadi sebagai guru kita bisa sebagai filter Bapak Ibu menjelaskan kepada siswa apakah soal itu memang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Oke, berikutnya Bapak Ibu berkenaan dengan sedikit ya sebelum kita masuk cara membeli domain. Saya ntar ya, berikutnya Bapak Ibu di sini. Kemarin dibilang sama Pak Muhib kalau untuk membuat website itu aplikasinya sangat banyak sekali Bapak Ibu. Jadi untuk membuat website itu kita bisa membuat dengan aplikasi yang sudah ada ataupun kita buat sendiri. Ini adalah aplikasi-aplikasi yang digunakan untuk membuat sebuah website. Jadi silakan Bapak Ibu seperti Pak Muhib yang sering menggunakan WordPress ataupun dengan aplikasi lainnya. Berikutnya di sini Bapak Ibu ada aplikasi yang sering digunakan untuk membuat website atau weblog, yaitu antara Blogger dengan WordPress. Bapak Ibu pernah dengar WordPress? Pernah. Kenapa? Oke. Jadi kalau orang zaman dulu dia sering membuat blog gratis itu dengan WordPress karena WordPress itu menurut mereka lebih bagus. Namun yang kita pakai sekarang adalah Blogger karena Blogger ini adalah salah satu produk yang dimiliki oleh Google dan memiliki banyak kelebihan. Dan dua aplikasi ini atau platform online ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Berikutnya Bapak Ibu, ini tentang domain ya. Jadi domain itu Bapak Ibu adalah alamat ya, alamat situs yang digunakan oleh user atau orang-orang di seluruh dunia untuk mencari tempat atau web Bapak Ibu. Contoh ya. Contoh yang alamat domain yang sering kita gunakan itu adalah google.com ataupun google.co.id seperti itu. Ya, jadi berikutnya domain itu ada dua Bapak Ibu, ada generic domain, domainnya internasional dan ada domain spesifik dari sebuah negara. Contoh, kalau generic domain, contohnya seperti yang saya bilang kemarin Bapak Ibu ada .com, .government, .edu, .org, .net, .info. Jadi ini adalah domain-domain yang Bapak Ibu bisa beli tanpa
surat menyurat tanpa KTP ataupun tanpa identitas yang lain. Cukup Bapak Ibu tinggal kirim uangnya, domain bisa kita pakai. Sedangkan Bapak Ibu, domain spesifik domain yang ada seperti di negara kita ada .id, kalau di Jepang ada .jp, di Cina ada .jn, kalau di Amerika atau di US, itu Bapak Ibu untuk memiliki domain-domain ini, Bapak Ibu harus memiliki surat menyurat, minimal Bapak Ibu nanti akan diminta KTP-nya. Contoh, id peruntukan untuk bebasnya, mungkin UMKM, perseorangan, perusahaan bisa menggunakan .id. Sedangkan yang di bawahnya digunakan untuk jenis usaha. Contoh, kalau QID artinya komersial Indonesia, ACID akademik Indonesia, QID government Indonesia, MIL-ID militer Indonesia, OR-ID organisasi Indonesia, NET-ID jaringan Indonesia, School ID sekolah Indonesia, Web ID website Indonesia, desa.id desa yang ada di Indonesia, My ID identitas perseorangan hampir sama dengan Web ID. Ponpes Bapak Ibu, ini ada baru. Ponpes itu domain yang digunakan untuk pondok pesantren. Kemudian this ID digunakan untuk perorangan juga ataupun organisasi ataupun badan mikro. Oke, berikutnya Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke web ya, ada namanya SEO Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu pernah dengar SEO? Halo Bapak Ibu. Pernah, Pak. SEO apa itu Bapak Ibu? Saya belum. Oke, coba saya butuh satu orang peserta di sini. Pernah, Pak. Ya, SEO ya. SEO itu artinya gini Bapak Ibu, secara singkatnya website Bapak Ibu itu bisa dicari lewat Google tanpa harus memasukkan URL. Contoh, di sini ada peserta, salah satu peserta siapa namanya Bapak Ibu? Contoh, saya mau cari MGMP, ya saya MGMP kimia. Biologi. Ya, MGMP kimia, ya boleh Aceh Selatan contoh ya. Mungkin punya Pak Mohib. Saya searching di Google Bapak Ibu. Kira-kira ketemu nak website yang punya Pak Mohib? Bapak Ibu lihat, ketemu tidak? Ketemu. Kenapa? Karena situs Pak Mohib itu sudah kenalan sama Google, artinya sudah terkenal Bapak Ibu. Nah, jadi kalau dicari di Google tanpa memasukkan alamat pun kita sudah bisa ketemu sama situs yang namanya MGMP kimia. Oke. Pak, MGMP Kota Banda Aceh, coba Pak lihat Pak, ada Pak. Boleh Bu, kita coba. Kalau tidak ditemukan artinya website Ibu belum terkenal atau belum diperkenalkan seperti itu. Contoh MGMP Banda Aceh, MGMP Bio. Oh ya, biologi. Itu kan organ Pak Irfan dong. Banda Aceh MGMP Bio, Pak. Ya, oke, dia ada nih Bu, MGMP Biologi SMA. Tetapi coba Ibu lihat apakah sama jumlah pencariannya sama jumlah pencariannya pada kimia tadi Bu. Coba lihat ya, kimia banyak ya, di bawahnya ada anak-anaknya ya. Iya Bu, ya Pak. Ada. Sedangkan punya Ibu MGMP Bio Banda Aceh cuma satu ya. Artinya backlink yang didapatkan oleh Google atau SEO-nya masih ini ya. Ini yang lama ya Bu. Yang baru mana Bu? Yang sekarang Mac Pro mana Mac Pro? Ya, ini yang dibuat oleh Pak Samsuar nih kalau nggak salah ya. Iya Oke. Pak. Kalau yang baru karena itu baru Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu boleh mencoba sekarang bagaimana situs Bapak Ibu sudah terkenal dalam job. Caranya ini Bapak Ibu, tanpa harus mengetik di URL, Bapak Ibu ketik saja seperti ini, site ya, site .2 lalu alamat FTP Bapak Ibu. Alamat situsnya https://mgmp biologi Kota Banda Aceh ya. .blogspot.com. Ya seperti itu Bu, namanya Bu. Oke, kita share.
Coba Bapak Ibu lihat apakah sudah ditemukan oleh Google. Sudah apa belum? Belum. Kalau belum artinya situs Bapak Ibu belum terkenal. MGMP Biologi Kota Banda Aceh.blogspot.com. Kalau kita cari manual, oke, otomatis ketemu ya. Kalau kita masukkan alamat. Tapi kalau kita cari di Google, tidak ditemukan sama sekali. Kira-kira apa penyebabnya Bapak Ibu? Pertama, situs Bapak Ibu masih baru. Ya. Sebenarnya walaupun masih baru Bapak Ibu bisa memperkenalkan ke Google dengan cara nanti melapor ke Google Consult. Bisa kita optimalkan. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau coba apakah situsnya sudah terdetek di Google, cek saja judul situsnya. Kalau nggak ketemu, boleh cek seperti ini, site.https, apakah sudah ditemukan oleh Google. Nah, artinya di sini belum ditemukan informasi yang berkenaan dengan yang blog yang Ibu buat sekarang ini. Oke ya. Kira-kira ada pertanyaan Bapak Ibu tentang SEO ini? Ya, oke. Oke, cara meningkatkan SEO Bapak Ibu. Oke. Pertama Bapak Ibu, gunakan domain berbayar. Bukan berarti domain blogspot tidak bisa SEO, bisa Bapak Ibu, tetapi Google lebih memprioritaskan domain berbayar seperti itu. Kemudian nanti Bapak Ibu bisa menambahkan meta tag ada di pengaturan Google. Lalu setting tautan dengan benar, perhatikan penggunaan kata kunci, perhatikan penggunaan label. Nah, jadi label itu berpengaruh Bapak Ibu pada penjadian di Google. Optimalisasi judul blogger, artinya gini Bapak Ibu. Bapak Ibu buat judul yang mungkin unik, judul yang tidak sama dengan punya orang lain. Kemudian optimalisasi gambar, backlink konten, mendaftar di Google Webmaster, dan setting di pengaturan. Oke, itu contoh. Oke. Itu cara supaya website Bapak Ibu bisa terkenal di Google. Atau Bapak Ibu bisa juga mengecek apakah website Bapak Ibu itu SEO atau tidak. Caranya Bapak Ibu bisa menggunakan ini. Oke. Bentar ya. Bapak Ibu bisa memasukkan ini. Ketik di Google SEO, cek SEO. Atau seperti ini ya. Cek SEO. Oke. Coba Bapak Ibu ketik di Google cek SEO. Sudah? Ketik di Google cek SEO, lalu di halaman pertama ada SEO check up. Bapak Ibu bisa masukkan nih. Bapak Ibu masukkan nih, saya contohkan ya. Saya contohkan MGMP Biologi Banda Aceh. Oke, saya masukkan di sini. Saya akan coba melihat SEO dari website MGMP Banda Aceh. Oke, kita periksa ya. Ini gratis Bapak Ibu, tetapi cuma bisa 1 kali. Jadi menggunakan cek SEO ini Bapak Ibu bisa melihat skor Bapak Ibu, skor dari website yang Bapak Ibu miliki. Contoh di sini, MGMP Biologi Banda Aceh itu mendapatkan skor 78/100. Artinya di sini hijau, artinya dia lulus. SEO-nya bagus. Jadi kalau seandainya postingannya kita optimalkan itu bisa mendapatkan pengunjung yang banyak. Oke. Ini 78 ya. 78 lulus pemeriksaan, gagal lalu peringatan. Oke, seperti itu. Ikut Ibu. Close ya. Sekarang kita lanjut ke domain Bapak Ibu. Tadi kata Pak Mohib, bagi Bapak Ibu yang berminat untuk memiliki domain MGMP sendiri, kita bisa membeli domain Bapak Ibu, ya, membeli domain website. Caranya pertama Bapak Ibu, gimana Pak Mohib? Langsung Pak, biar orang ikut. Oke. Sekarang Bapak Ibu, silakan semuanya buka, klik Google rumah web. Rumah web ya. Bapak sampaikan dulu, selain rumah web ada lagi, nanti orang ini pikir rumah web semua. Nah, jadi Bapak Ibu
Domain itu bisa kita beli di mana ya? Di banyak kedai. Salah satu kedai yang menyediakan jual beli domain itu adalah salah satunya adalah Rumah Web. Ya, jadi ada namanya Rumah Web, Jagoan Hosting, Niaga Hoster, Rumah Hosting, banyak sekali Bapak Ibu. Namun saya sama Pak Muhib biasanya berlangganan di Rumah Web. Kenapa? Harganya murah dan layanannya cukup memuaskan. Kita contohkan ya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu buka semua rumahweb.com. Oke, semua. Rumahweb.com. Oke, silakan Bapak Ibu. Registrasi dulu Pak ya, yang saya kasih email tadi sama Pak. Ya, boleh. Silakan Bapak Ibu, sudah dibuka Bapak Ibu? Lanjut Pak Ibu, supaya kita yang mau ikutan untuk buat domain silahkan dulu, kita ikuti dulu. Nanti tata caranya pun saya buat di di alurnya saya buat juga di seperti biasa. Pak, rumah web aja. Di situ kan ketik rumah web saja Pak ya, nggak ada login-loginnya. Enggak. Nanti kita registrasi Bu, kita belajar registrasi. Web, atau boleh langsung Ibu ke rumahweb.com. Saya kirim ke grup ya, saya kirim ke grup. Ya. Atau kirim aja linknya ke grup Pak Muhib. Oke, udah saya kirim ke grup. Sudah? Tinggal klik aja ya. Sudah Pak. Sudah Bapak Ibu? Sudah Pak. Oke. Kalau sudah Bapak Ibu, coba perhatikan. Sekarang Bapak Ibu coba dulu ya. Cek ya. Contoh, saya mau buat ini di sini ada ya halaman pencarian domain. Saya mau buat website MGMP. MGMP Kimia Asel ya, Pak Muhib. MGMP jangan apa? Aceh Selatan dulu, nanti baru asal. Oke, Aceh Selatan aja. Aceh Selatan. Dot. Cari nggak usah pakai dot. Kita cari dulu. Kita cari aja ya. Oke, kita cari domain, kira-kira. Lalu kita klik cari domain Bapak Ibu. Nanti akan keluar atau muncul domain-domain yang direkomendasikan kepada nama organisasi kita. Nah, di sini Bapak Ibu kita cek ya. Yang di atas ada mgmpkimiaacehselatan.com. Harganya 135.000 per tahun. Itu pakai syarat Pak? Enggak, tanpa syarat. Tinggal bayar uang langsung aktif. Berarti untuk kami yang kimia pakai .com aja nanti ya, karena kami sudah bayar tadi 150 sama yang pendaharanya. Ya, nanti 135 ini ditambah PPN 11%, Pak. Nggak masalah. 150 dikasih sama bendahara. Ya, jadi sekarang Bapak Ibu informasi bagi Bapak Ibu, karena PPN sudah naik dulu 10%, sekarang 11%. Jadi ada sedikit penambahan di pembayaran domain ini. Jadi ketika kita membeli domain, kita kena juga pajak Bapak Ibu, pajak PPN ya. Oke. Yang gini Pak Irfan, tunggu Pak Irfan ya. Bagi Bapak Ibu yang memang mau belajar, silahkan beli aja yang murah meriah, yang seperti online, yang 12.000 kalau enggak, yang 12.000 cuma Pak Irfan, 12.000 ada enggak? 12.000. My ID. Silakan Pak Ibu, gunakan itu dulu. Itu bisa diganti kapan aja. Kalau Bapak Ibu memang sudah mahir, nanti itu bisa digantikan 2 hari, 3 hari atau sebulan. Kemudian memang berubah pikiran, bisa ganti ke .com atau .id ya. Untuk belajar silakan Bapak Ibu, saya rasa jangan khawatir Bapak Ibu, kita belajar 12.000 hilang uang nggak masalah bagi saya. Bagi saya pribadi ya kalau untuk belajar. Tapi Bapak Ibu kalau memang ingin belajar itu kan ilmu Bapak Ibu. Beli aja 12.000 untuk belajar. Oke Pak Irfan lanjut. Masa aktifnya ada tuh Pak. Setahun. Nah, kalau Bapak Ibu aktifkan hari ini, setahun lagi akan expire. Nah, hitung aja dari masa pertama aktif. Oke. Saya rasa lebih bagus dibeli Pak Ibu, kita belajar daripada nanti. Sekarang Pak Ahmed kita pilih yang mana Pak Ahmed? Yang .com ya? Oke, kami udah .com Pak. Nanti saya print screen-nya, saya cara belinya saya print screen. Ini Pak Muhib dia mau beli mgmpkimiaacehselatan.com. Oke, di sini ada perlindungan privasi, kita nggak usah kita order, kita matikan ini dulu Bapak Ibu. Jadi kalau kita aktifkan ini akan nambah lagi 10.000. Kita nggak usah karena blogger ini seolah privasinya aman, jadi nggak usah kita aktifkan yang ini. Setelah ini Bapak Ibu ya, pastikan Bapak Ibu sudah memilih salah satu domain tersedia, mau yang mahal ataupun yang murah silakan, nggak apa-apa. Untuk belajar nggak apa-apa. Berikutnya Bapak Ibu, jika sudah, pastikan ini sudah dinonaktifkan, lalu klik lanjutkan Bapak Ibu. Ya, lanjutkan di pojok ini. Oke. Sudah.
Sudah Supaya Ibu langsung praktek Bapak Ibu supaya nanti paham alurnya. Coba Bapak Ibu, dipraktekkan dulu. Bapak Ibu boleh beli yang 12.000. Saya rasa untuk ilmu silahkan dulu Pak Ibu kita belajar menghilangkan uang 12.000 pribadi. Saya rasa itu lebih berharga daripada ilmu ini sendiri ya Pak Ibu. Uangnya nanti langsung Bapak Ibu transfer sendiri ke rekening Ya. kami. Nanti saya praktekkan Pak Ibu, saya praktekkan nanti saya kirim uang, saya kirimnya saya praktekkan dari sini. Ya, oke. Sudah Bapak Ibu? Sudah sampai di sini? Tunggu Pak, bentar. Oke. Kita tunggu Pak Ibu, kita tunggu 2 orang pun nggak masalah. Ya, boleh. Belum Pak, bentar. Saya ulang lagi dari awal ya Bapak Ibu, saya ulang. Ya. Ya, pertama buka di Google. Pak Irfan buka WA aja, Pak Irfan buka WA, klik aja link yang sudah bagikan. Oke, atau buka di WA, ya Bapak Ibu. Nah, Bulan Ramadhan. oke, WA saya lambat, komputernya luar biasa lambat di sini Bapak Ibu. Oke, dah. Jadi caranya Bapak Ibu bisa mengetikkan rumahweb.com atau boleh juga Bapak Ibu ketik di pencarian Google. Nanti akan diarahkan juga ke rumahweb.com itu. Nah, jadi ketik di URL-nya ya, alamat pencarian rumahweb.com, enter. Nanti Bapak Ibu akan masuk ke halaman gede dari rumah web. Artinya tempat kita membeli domain website. Oke. Lalu pada kolom pencarian ini Bapak Ibu, ya Bapak Ibu tinggal masukkan domain website, domain internet yang mau Bapak Ibu beli. Contoh MGMP Kimia Aceh Selatan ya, Selatan. Oke. Lalu tinggal Bapak Ibu klik dari domain. Nah. Dah. Ayo, jika keluar seperti ini Bapak Ibu, di sini saya ulang lagi ya. Jadi ini MGMP Biologi Kimia Aceh Selatan, satu pun belum ada domain yang dibeli oleh organisasi lain atau orang lain. Jadi karena tadi Pak Muhib katanya mau beli MGMP Kimia Aceh Selatan.com, maka kita klik kotak centang yang ada di samping kiri domain. Lalu di bawahnya di sini ada WAV, kita nonaktifkan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu kita klik tombol yang ada di pojok kanan bawah ini. Lanjutkan. Oke. Sudah Bapak Ibu? Korbankan uang Pak Ibu 12.000 rupiah. Ya boleh, 12.000. Sudah Pak Irfan, sudah sampai lanjutkan. Pak, tadi klik daftar tadi Pak ya, bukan? Bukan Ibu, perhatikan dulu. Nah, klik saja bapaknya. Ulang Mbak, tadi saya macet ininya. Oke. Jangan daftar dulu. Kita beli dulu. Kita beli dulu ya, beli dulu. Ini Ya. MGMP Kimia Aceh Selatan, ini kan kita cek domain dulu Bapak Ibu. Apakah Ya. domainnya tersedia atau tidak? Karena Ya. Bapak Ibu, domain itu sudah dibeli oleh orang lain. Kalau sudah dibeli, kita nggak bisa lagi. Coba Pak Irfan coba saya ini domain Bapak Irfan atau domain saya. Nanti kan apa keluarnya? Saya punya domain pandani.web.id contoh. Ketika saya cari Bapak Ibu, ternyata domain itu tidak bisa lagi dibeli. Nih, kita lihat ya. Apakah nih pandani.web.id tidak bisa atau tidak tersedia? Kenapa? Karena saya sudah punya Bapak Ibu, tidak bisa lagi dibeli oleh orang lain. Jadi domain-domain yang sudah yang merah-merah seperti ini Bapak Ibu, itu artinya sudah ada yang punya. Kalau sudah ada yang punya Bapak Ibu nggak bisa merampas lagi Bapak Ibu. Ya, nggak bisa lagi memiliki, artinya Bapak Ibu cari yang lain. Kayak itulah. Karena sudah ada yang punya. Oke. Jadi kita cari MGMP. Jangan jadi pelaku Pak ya. Kayak itulah. Oke. Kalau sudah ada yang punya nggak usah dirampas. Oke, dah lanjut. Berikutnya Bapak Ibu. Ya. Sampai sini ya. Kita klik MGMP Kimia Aceh Selatan, lalu kita hilangkan centang ini Bapak Ibu. Sudah ya? Bapak Ibu pilih yang murah ya, jangan pilih.com, pilih yang murah. Pilih yang paling murah. Kalau ada yang 10.000 mana 10.000. Ya, ini yang Ada 12.000 aja. Ya, kalau Yang My ID itu ya? Ya, Mi ID yang 12.000. Yang 12.000 ini Bapak Ibu centang. Lalu caranya sama dengan di atas. Oke, nah.
Setelah dicentang Bapak Ibu, lalu di pojok kanan bawah ini ada tombol lanjutkan. Kita klik lanjutkan ya. Klik lanjutkan. Oke Bapak Ibu. Pak Irfan, Ya. di saya bukan WAF tampilannya, tapi aktifkan yang ada 10.000 tadi. Iya, nggak usah Bu, dihilangkan centangnya intinya. Oh iya, Oke, oke. ya. Pokoknya kalau Ibu boleh diaktifkan, tetapi nanti biayanya nambah. Yang 12.000 jadi 22.000 nanti. Oke, Bapak Saya Ibu. jadi 17.900 nih. Yang Ya mana? pakai pajak. Nanti ada pajaknya Bu. Oke, sabar Bu. Sudah ya. Ini kan itu kan tahap 1 Bapak Ibu. Ini kan tahap 1 nih, menentukan domain. Oke, dah. Lalu kita lanjutkan ke sini Bapak Ibu. Pilih pakai layanan. Di sini kita pilihnya Bapak Ibu, kita tidak menggunakan hosting. Kita tidak butuh hosting, kita cukup membeli domain saja. Kita pilih tidak menggunakan hosting Bapak Ibu. Maka layanan hostingnya akan hilang. Oke. Oh, ya. Tadi pilihannya kayak ini ya. Oke. Di sini kita pilih tidak menggunakan hosting. Harga 17,5 hilang ya? Ya ini kalau Bapak Ibu pakai hosting. Oh. 17. Nanti kita bahas hosting tuh ada masalah, nanti kita bahas hosting itu lama lagi urusan. Oke, lanjut ya. Kita tidak menggunakan hosting. Ya Bapak Ibu. Ya, kalau kita tidak menggunakan hosting maka paket periodenya ya oke. Ini nggak usah kita bahas ya, karena kita tidak menggunakan hosting Bapak Ibu. Setelah itu lanjut Bapak Ibu, di bawahnya kita kosongkan saja. Cukup kita pilih tidak menggunakan hosting, sudah jelas. Breakpointnya di bawahnya Bapak Ibu. Di sini kalau ada centang matikan. Kita nggak centang-centang lagi Bapak Ibu. Oke, sekarang Bapak Ibu lakukan pendaftaran. Jadi di sini totalnya Bapak Ibu, Pak Muhib nanti akan bayar uangnya 149.850 karena PPN 11% ya. Ini untuk jangka ini Bapak Ibu. Kemarin ada bertanya Pak, kalau seandainya tahun depan naik gimana? Boleh Bapak Ibu order 9 tahun. Bayarnya nanti 1 juta Pak Muhib. 1.500.000 untuk 9 tahun ke depan. Jadi bisa diperpanjang, bisa dibeli untuk 9 tahun. Oke ya, kita pilih 1 tahun saja, 1 tahun. Oke. Lalu Bapak Ibu, kalau sudah, Bapak Ibu daftar dulu. Karena apa? Bapak Ibu belum pernah daftar atau belum punya akun di sini. Ya, Bapak Ibu, apakah sudah sampai di sini? Ya ikut silakan Pak Ibu, jangan sampai nanti kendala. Ingat ya. Ini nomor 3 lewatin Pak. Pak Irfan, tadi barusan saya coba ini periode penagihan itu saya buat tahunan, angkanya kok jadi berubah ratusan ribu. Iya, yang periode mana Bu? Dia yang periode yang di bawah bukan itu di bawah. Nah ini yang dekat angka 14.900 itu. 14.000? Yang di atas apa di bawah coba? Yang di atas lagi. Ya ini ada iya itu yang ini. Di bawah nih Pak. Ada bulanan itu. Ini enggak usah Bu, otak-atik. Kita hilangkan conteng. Yang 3 ini kita skip. Jangan diconteng Bapak Ibu. Kita skip. Kita nggak pakai layanan nomor 3. Kita nggak pakai nomor 2 nggak juga. Kita tidak membeli hosting. Jadi kita skip ini. Kita pilih dengan tidak menggunakan hosting. Jadi hosting nggak ada lagi. Kemudian nomor 3, jangan diotak-atik nomor 3 Bapak Ibu. Jangan diotak-atik. Nah, kita lanjut ke nomor 4 Bapak Ibu. Pastikan di bawah ini harganya sudah harga domain plus PPN 11%. Itu aja Bapak Ibu. Di nomor 5 itu Pak ya. Nomor 4 gimana Bu? Nomor 4 nanti untuk daftar Bapak Ibu. Kita klik dulu di bawah. Jadi nanti Bapak Ibu bayarnya segini. Harga domain ini kan .com tadi. .com 135 tambah PPN 11%. Jadi totalnya nanti Pak Muhib transfer ke mereka hampir 150 kurang nih. Oke. Ada. Kalau sudah Bapak Ibu rasanya cocok, ada biaya-biaya tambahan lagi, Bapak Ibu daftarkan dengan email di sini. Ya. Pilih daftarkan menggunakan email. Sudah Bapak Ibu, kita mulai. Bapak Ibu berapa dapat 12.000 ini berapa dapat coba yang coba konfirmasi dulu Bapak Ibu berapa dapat totalnya? 13.320.
13.000 cukup, bisa kan Tambahkan nggak rugi miskin, itu. Bapak, Ibu. Untuk beli satu Irfan. kawan nasi. Ya, Bu. Silakan, Ibu. Iya, tadi kan udah saya pilih nih yang apa ya? Yang 12.000 ya? Ya. Yang 12.000. Kemudian cuman otak-atik tidak menggunakan hosting. Ya. Kemudian annually-nya gratis domain, tapi tertulisnya 17.900. Ya, itu kan, Kemana? Pak. Kenapa ya? Oke, ini kan nggak ada ibu mutasi yang di bawah kan? Yang mana? Yang nomor 2 ini kan cuma ini aja yang Silahkan kita- pilih paket. Ya nggak usah nggak usah di OTT. Silahkan pilih paket. Sebentar Pak, sepertinya paketnya nggak ada saya ini. Ya. Periode billingnya itu nggak juga kan Pak? Nggak usah, jangan di OTT. Yang di OTT cuma kategori, tidak menggunakan. Halo Pak. Ya, cuma kategori Bu. Oke. Oke, dah. Jadi otomatis nanti berapa harga domain Ibu? Tapi tetap keluar annually gratis domain. Itu Ibu pakai hosting itu Ibu. Kalau pakai annually itu. Ini mungkin Ibu. Tidak Pak, saya Oke. putus. Foto aja Bu, foto Bu Abu Erni. Pak Irfan. Ya. Jadi ini ceritanya kan kalau kita pilih kayak Pak Muhib misalnya .com, misalnya hari ini kita nggak pilih .com nih karena kan ini webnya baru mulai kan, pilih My ID yang 12.000 per tahun itu bisa. Gini aja. Bisa, Pak, nanti kita samakan aja. Kita nggak usah pakai .com, pokoknya nanti kita nggak usah order, tapi registrasinya aja biar sama. Oke. Boleh juga registrasi. Mana tuh yang 12.000 ya, Radil? 12.000. Nah, nih, coba saya mundur dulu ntar, Bapak Ibu, biar sama ya. Biar sama Iya. dengan tampilan Bapak Ibu. Oke. Tapi jangan order Pak ya, ngapain saya order My ID pula. Marah MGMP saya nanti. Nah, ini kita order tapi jangan dibayar. Cuma Ya, oke. untuk praktek aja. Oke, dah. Bapak Ibu, ini kan tentang MGMP nanti ya. Nah, oke, MGMP kimia.myid ya. Oke, ini Pastikan hilang kontak. kita hilangkan centangnya, Bapak Ibu, lalu klik lanjutkan. Nah, di sini kan ada 17.900. Ini Diangkat. kita ganti sama tidak menggunakan hosting. Tidak menggunakan hosting, Bapak Ibu, udah selesai, jangan diotak-atik lagi. Sudah Bapak Ibu? Lalu di Praktek bawah nomor Gini Pak Ibu, tunggu Pak Irfan dulu Pak Irfan ya, tunggu dulu Pak Irfan. Bapak Ibu yang belum siap websitenya itu boleh dibeli dulu, nanti kita nih beli dulu websitenya, nanti kita praktekkan ke ini yang nggak usah takut kayak Bu Herni kan belum buat katanya tadi, nggak masalah Bu, boleh beli dulu nanti kita nih, nanti kita sangkutkan ke yang website kita. Jadi yang belum siap pun websitenya beli dulu nggak masalah. Oke lanjut Pak Irfan. Apa bedanya Pak Muhib My ID sama .com nih? .com lebih mahal, apa bedanya sih? Itu Pak Irfan udah jelaskan kemarin Bu. SEO-nya pencarian. dia lebih diprioritaskan kalau di SEO Bapak Ibu. Kalau Ibu iklankan, membuat iklan itu akan lebih dipakai .com daripada .id. Oh gitu. Pak Irfan, Ya Bu. kalau seandainya tadi tertekan annually-nya itu, besok nggak bisa lagi ya? Udah saya tekan nggak bisa lagi. Tinggal back lagi, mundur ke belakang, lalu maju lagi. Oh gitu. Nah, Oke. dia nanti akan hilang reset. Terima kasih Pak. Oke. Sudah Bu. Nah, ini bagi yang menggunakan My ID itu harga domain kan 12.000 tambah PPN 1.320. Jadi total uang nanti yang Bapak Ibu transfer ke rumah web ini adalah 13.320 rupiah. Nah, itu sudah kena pajak 11% Bapak Ibu. Ya. Oke Bapak Ibu sudah? Sudah ya? Sudah Pak Ibu, pastikan sudah Pak Ibu, supaya jangan tinggal. Pastikan ini. Pastikan harganya ini udah cocok. Jangan nanti angka berapa di sini 20.000 Pak. Nanti ada yang salah. Sudah di back Pak Irfan masih juga 17.900. Gini Bu Herni, kita Bu Herni, Ibu close browsernya, buka baru. Oke. Close lagi rumah webnya ya. Ya, close aja, nanti buka baru. Oke Bapak Ibu, sudah? Oke. Kalau Sudah. Bapak Ibu Bu Herni yang ya, daftarkan menggunakan email. Ya. Atau gini boleh juga Bapak Ibu, centang ini. Centang saya menyatakan telah menyetujui.
Ya, saya menyatakan telah menyetujui perjanjian atau kebijakan dari rumah web. Oke. Lalu tinggal kita klik periksa Bapak Ibu. Oke, coba kita Bapak Ibu periksa. Ini nggak bisa Bapak Ibu karena apa? Kita belum mendaftar Bapak Ibu. Jadi kita harus daftar dulu. Cara mendaftar ada beberapa, ada dengan menggunakan Google, dengan menggunakan Twitter, dengan menggunakan Facebook atau menggunakan email pribadi. Jadi Bapak Ibu kita coba menggunakan email pribadi Bapak Ibu. Email MGMP aja, kalau ada email MGMP. Alamat email GMP. Yang tadi Pak, jangan lupa yang tadi. GMP Kimia Aceh Selatan @gmail.com. Oke, nama depan MGMP Kimia, nama belakang Aceh Selatan. Perusahaan MGMP Kimia. MGMP Kimia SMK Biren. Selatan. Silakan Bapak Ibu buat alamat. Mana alamatnya Bapak? Alamatnya buat aja di ini Pak, Aceh Selatan aja. Aceh Selatan. Oke. Kemudian kotanya, alamatnya Aceh Selatan, Provinsi Aceh ya. Dengan email MGMP ya Pak ya? Alamatnya jalan di mana? Bagusnya kalau memang gunakan apa website MGMP, email MGMP Bu. Kalau memang website pribadi sekolah, email sekolah atau pribadi. Aceh Selatan. Oke. Alamat ini kayaknya alamat kecilnya Pak Mohib. Ya silakan buat aja dapat duan aja Pak. Tapak Tuan. Duan di. Oke, dah. Kode posnya Pak Irfan sebentar, nama depan nama belakang tuh boleh pakai spasi. Boleh. Bu. Boleh nggak apa-apa. Ini nama ini nggak masalah. Tidak, kalau email memang harus betul Bu. Kalau nama itu nggak masalah. Oke. Spasi huruf besar huruf kecil. Bisa diedit nanti Pak. Bisa diedit nanti di profil. Berapa kode posnya Pak Mohib? Kode pos Pak Duan Pak berapa? Kita nggak ingat. Kode pos 23761 ya? ya, apa Bu? Beda-beda Bu. Kota Pak Tuan ini 237 711. 237 Provinsi Aceh, nomor HP negara Indonesia, nomor HP Pak Mohib 08 52 52 7760 7760 7068. 7068. Nomor telepon 2 Sandi saya sama akunnya sama Sandi MP ya. Ya. Nomor HP di situ, nomor HP siapa kita isi Pak Irfan? Ya, Bagusnya ketua kalau MGMP pengurus. ya pengurus mungkin atau yang membuat itu Bu, yang adminnya boleh juga. Nomor HP Ibu aja buat cepat. Oke. Kan nanti tidak konfirmasi ke nomor HP, nanti susah Ibu pula nomor HP kedua hubungi lagi dua. Oke ya. Ini akun perusahaan. Rekal saya perusahaan yang karyawan. Akun perusahaan dan pemilik saya. Oke. Apa ya? Ya. Kemudian ini khusus untuk Anda yang bekerja di bidang IT. Oke, kita nggak Nggak usah. Kita buat pengajar aja, pengajar pelatih. Udah Bu, kalau udah kita kirim. Pastikan semuanya sudah Pak, jangan lanjutkan dulu. Benar sih. Ini sudah benar semua Pak Mohib? Udah, nanti kalau profil bisa diedit nanti. Sudah ya? Pastikan semua kawan-kawan yang ikut yang mau tadi sudah siap, baru kita praktek. Oh, tunggu dulu berarti. Ya tunggu dulu, langsung. Kami tunggu. Ya, tunggu. Nggak usah buru-buru. Yang paling apa tuh yang tidak boleh salah alamat email dan sandi Bapak Ibu. Nanti kalau salah meninggal dunia. Kalau dia biodata yang lain itu masih bisa edit, tapi kalau alamat email dan sandi salah nggak nyambung edit. Itu kan dari alamat semua kita buat blank PD nggak apa-apa? Boleh, nggak apa-apa. Nanti Bisa diedit. masih Bisa diedit. Oh, kota Aceh Selatan. Pak Mohib, Pak Irfan, Ya.
Ini kan saya buat blognya pakai email pribadi. Ya, Kemudian waktu mendaftar ini, tapi atas nama MGMP. boleh. Kalau saya mendaftar ini pakai email pribadi saya atau email MGMP? Oleh pribadi bukan GMP. Bagusnya gini ya Pak Irfan, bagusnya pakai email pribadi aja karena kan yang buat Ibu. Ya, pribadi. Gak apa-apa, Bu. Oh, berarti- Hanya dua-duanya bisa, tapi menurut Ibu yang bagusnya gimana aja lah. Oke, terima kasih. Pak Irfan tuh ada yang pakai email ID Pak Muyudin, dia malah 200 tuh. Ini mungkin hostingnya hidup. Pak Irfan buka WA. Ya. Coba kita lihat itu. Email ID masa 200.000. Itu kayaknya ada fitur apa tuh? Fitur lain yang Iya. aktif tadi. Itulah yang dicontoh nih, kayak hosting Ya, mungkin ada ya. contreng tuh. Oh sudah clear ya. Oh Itu mantap. udah pakai hosting itu, Pak. Pakai hosting small domain. Ah, udah clear katanya, udah clear. Oke. Sudah Bapak Ibu? Atau dikomunikasi lagi? Pengajar pelatih. Oke. Sudah ya? Kalau udah kirim. Kirim. Kalau sudah Bapak Ibu, tinggal kita kirim. Bapak Ibu kita kirim. Kita tunggu beberapa saat. Oke. Ini badannya dulu ya. Submit. Ini sudah masuk ya? Sudah masuk. Tadi Pak Irfan akunnya tadi itu apa Pak Irfan isi akun pribadi? Ya, Akun pemilik boleh. perusahaan? Akun pribadi boleh. Terus khususnya kalau yang Anda yang bekerja di bidang IT ini nggak usah diconteng. Boleh. Belajar aja Bu, belajar. Ya, pengajar aja buat bawah. Oh, pengajar. Oke. Oke, kalau sudah Habis Bapak Ibu, sekian Ada di bawah upah. kalau sudah ini Trainer. contohnya Bapak Ibu kalau sudah selesai, sudah dikirim biodata tadi, di bawah ini Bapak Ibu ada merah ya. Isikan dulu, isikan dahulu ya. Jadi Bapak Ibu mau bayar uang yang 13.000 tadi kemana? Apakah lewat pembayar instan seperti Indomaret? Mungkin kalau ada yang Indomaret banyak boleh. Atau mau transfer bank juga boleh seperti ini. Bapak Ibu Transfer bank aja. Nah, mungkin Bapak Ibu punya Excel, punya apa aplikasi Excel. Excel ya. Jadi kalau punya aplikasi Excel Bapak Ibu tinggal pilih saja. Kalau saya pribadi sering Mobile banking. ya. Ya. Ambil transfer bank Bapak Ibu, transfer bank. Nah, di sini kan Saya ada Pak, apa Pak Maep? saya Pak Irfan sering di Mandiri. Oke, kalau saya sering di Mandiri. Pilih tadi di sini ya. Ini bagi yang punya alamat kemarin yang ke rumahnya. Kalau tidak boleh ambil transfer bank. Pilih Bank Mandiri. Nah, nih. Lalu di sini ada dua pilihan, akun virtual ataupun ke transfer rekening. Kita pilih ke transfer rekening. Nah, pastikan ini pindah ke bawah, Bapak Ibu. Nah, dah. Oke, Bapak Ibu ada pertanyaan? Sebelum saya lanjut. Pak Irfan itu kalau kita klik butuh faktur itu kira-kira makan biaya nggak? Untuk faktur enggak? Buat aja iya. Faktur kita masukkan ke PWP, Pak. Nah, masukkan PWP. Nggak usah aja lah, Ya, NPP lama saya minta sama bendara aja. Masukkan PWP. Pak Irfan, tadi saya takut untuk ngecek kata sandi itu nggak bisa dilihat ya? Ya, Ibu kalau Ulang lagi Bu, cek lagi. Ibu hapus. Nggak, maksudnya untuk melihat benar apa enggak, takut saya gitu. Enggak, Ibu hapus aja kalau ragu, hapus, ketik lagi. Itu aja caranya. Oh gitu. Nah, kalau Ibu ragu, tadi salah atau hapus yang sudah ketik, lalu ketik lagi pelan-pelan. Nggak bisa dilihat ya? Enggak bisa. Namanya sandi rahasia, Bu. Nggak, biasanya kan bisa dilihat, ada tanda mata. Yang disediakan fitur intip, kalau di situ enggak disediakan. Dilarang sama rumah web. Ya, bahaya nanti. Karena ada kayak gini, ada yang merekor, kan bahaya. Nanti direkor semua. Direktor nanti semua orang bisa masuk. Oke. Sudah Bapak Ibu, jadi tadi pemilihan. Ini ada yang pembayaran instan seperti Oppo, GoPay.
Ada Bu Akris. Pak Irfan. Ah, Pak Irfan. silakan Ibu. Kami mau tanya kan, siapa dulu? Silakan dulu, yang dulu siapa? Daripada tukar orang Mau dulu. tanya kan tadi kan, ya tadi kami pertama pilih yang 12.000 kan. Ya. Setelah kami hubungi ketua MGMP-nya, boleh disuruh ambil yang menggunakan ekstensi .com 135.000 per tahun. Jadi setelah kami klik lanjutan, kenapa di sini yang keluar harga di bawah tuh 17.000 Pak? Oke, kalau yang Ibu sudah terlanjur, coba Ibu back lagi keluar dulu dari Udah situ. kami back. Udah back tadi, udah balik ke halaman semula. Ya. Tetap 17.000. Oke, artinya yang tercentang itu masih My ID tuh, Bu. Ibu matikan dulu centang. Refresh tuh, refresh. Oh gitu. Ya, masih tercentang. Ya coba kami coba dulu Pak ya. Oke ya. Bisa diganti itu, Bu. Makanya di akhir ini kita lihat apakah masih yang My ID atau kalau.com tadi 149.320 ya. Kalau My ID cuma 13.320. Kalau sudah kita pilih pembayarannya transfer bank, kita pilih mandiri. Pak Irfan, Ya silakan Ibu. di saya ini kan total bayarnya 24.120. 20. Ya. Ibu pastikan Ibu tidak mengaktifkan fitur-fitur yang lain Ibu. Padahal udah saya ya Pak. Pastikan Ibu tidak mencentang yang lain. Kayak ini enggak Ibu cetak. Kalau nggak jadi gimana Pak? Jadi besar kali harganya. Ya tinggal cancel aja buat tutup baru. Itu cara yang paling gampang. Pastikan tidak ada yang lain-lain cetak Ibu ada ini. Oh gitu. Ini tuh WAP ini yang tercetak. Halo Pak Irfan. Saya udah sampai di check out nih, nggak apa-apa Pak? Ya nggak apa-apa Bu. Boleh juga. Boleh. Sudah. Pak Irfan, ini kan saya sudah klik di Mandiri, sudah tuh klik transfer ke rekening ya? Yep, ya. Betul. Transfer rekening. Bu Herni, apa masalah Bu Herni? Ibu pilih My ID apa pilih .com? Oke, udah kita lanjut aja Pak Muhib. Karena Lanjut aja Pak. Ya. Waktu kita sudah jam 11.56. Oke dah. Bapak Ibu, kita lanjut ya. Kita kalau sudah Bapak Ibu pastikan ini harganya tidak bergeser lagi. Kalau yang My ID 13.320. Kalau sudah centang ini saya menyetujui lalu periksa Bapak Ibu. Pastikan di atasnya sudah transfer rekening. Lalu kita klik periksa. Perhatikan dulu Bapak Ibu halaman yang Satu lagi Pak Irfan. Bentar Ibu, lagi nunggu ini. Saya check out Yang itu tersedia pergi itu kan bukan keluar. Oke. Saya tulisannya check out itu periksa ya, bukan keluar. Ya boleh, Ibu klik check out itu. Iya. Oh check out. Saya pikir itu Bapak Ibu, keluar. ini sudah masuk ya. Pak Sudah masuk Irfan. ke MGMP Kimia. Ya silakan Ibu. Berarti yang kita klik itu karena tidak ada BSI, BRI ya, gitu ya kan? Apa Bu? Yang mana? Ibu klik rekening Itu kan banknya ada beberapa, Ya, BNI, CMB Niaga. ya. Nggak, berarti yang kita klik yang BRI kan? Boleh apa aja, boleh BRI, boleh Mandiri. Kalau kami Mandiri. Tapi bagusnya pakai BCA atau Mandiri Bu. Karena kalau BRI itu sering gangguan Bu. Jadi takutnya nanti ketika dicek nggak masuk rekening apa pembayaran Bu. Pilih Mandiri aja Bu. Apakah Anda membutuhkan kita pajak gimana Pak? Maksud saya kan transfer mobile banking Pak. Kalau Ibu ada itu kan pilihan Bu. Pak Kalau Ibu Irfan. ada mobile bank, Ibu pilih mobile bank. Kalau tidak Ibu pilih transfer. Nggak ada di sini kan? Gitu ya? Oke.
Gini aja Bu, supaya cepat Bu Herni, Ibu pilih aja transfer, nanti pilih bank yang mau kemana. Kira-kira kemana? Di sini nggak ada yang kayak gitu. Di sampingnya Bu, di sampingnya. Coba cepat tampilkan Bu, saya jadikan Ibu sebagai penyelenggara supaya cepat. Nah, coba tampilkan Bu, sudah jadikan penyelenggara. Coba tampilkan layarnya. Silakan share screen, Bu. Faktur pajak itu nggak perlu, Pak. Nggak usah pakai MPP nanti. Usah. Banyak butuh laporan boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau cuma untuk uji-uji, Saya udah pilih BCA, terus klik transfer rekening, kenapa nggak ada respon apa-apa ya? coba Ibu screen dulu biar nampak. Bu Herni, sudah saya jadikan penyelenggara, silakan print screen laptopnya. Udah saya share, kenapa nggak mau? Belum. Pak Irfan, matikan print screen-nya Pak Irfan. Enggak, udah saya matikan. Udah. Yang di sebelah tanda tangan jari itu Bu Herni. Ya, pilih layar Iya, full layar. udah ke klik saya. This one. Share. Mungkin Bu Herni bilang klik transfer rekening nggak ada respon apa-apa, kita lanjut ke bawah Bu Herni. Lanjut aja lah, lanjut. Enggak, maksudnya lanjut ke bawah terus, kita ini klik tidak di faktur pajak. Setelah itu baru apa lanjutnya ke periksa Pak Muhib? Ya betul, periksa. Bu Herni, masalahnya kan tidak ada pilihan rekening ya, kan ada dua menu, ada layanan, ada transfer. Ada Pak Muhib, saya ada pilihannya, ada pembayaran instan, ada transfer bank kan. Maksud saya di bank ini cuma ada BCA, Mandiri, BNI kan, ada 6 kan. Betul, cuma 6. Nah, bank-bank ini kan nggak tersedia di tempat saya, kecuali Bank BRI yang sudah beralih menjadi BSI. Saya tanya tadi, apa boleh saya klik Bank BRI saja? Itu pertanyaan saya. Boleh Bu, boleh BRI saja. Mandiri itu kan tempat tujuan, bukan bank kita. Itu bukan tujuan kita transfer. BRI kan yang ada kan cuma ada Gitu. lain ada Ibu. Ibu Herni, itu kan tujuan kita kirim, bukan bank Berarti kita. BNI aja ya? Boleh BNI, boleh Mandiri. Ya, bukan bank kita itu, bukan bank kita. Bank tempat kita. Oke, gagal paham tadi, rupanya bank tujuan. Ya, bank tujuan bukan bank kita. Oke, lanjut Pak Irfan. Oke, saya contohkan lagi ya, ntar ya. Oke, lanjut Pak. Oke, saya ulangi sekali lagi Bu, tolong diperhatikan dulu Ibu, jangan Ibu lihat laptop Ibu dulu, lihat dulu sini. Oke ya. Coba supaya nggak terlalu apa nanti. Oke. Kenapa Pak Mep? Belum. Sudah ya? Belum. Udah lagi jalan. Oke. Oke, udah ya. Oke Pak Irfan, kita ulang dengan .com karena kami beli .com bukan beli MyID. Ya, boleh. Oke. Ini MGMP Kimia Aceh Selatan ya. Kita cari domain. Oke, sudah. Ini kayak materi yang NC nggak sempat nih Pak Irfan. Gitu, oke, aja. Padahal ya NC itu yang paling penting tuh. Itulah. Oke, udah. Tapi nggak apa-apa. Nanti sekelas Pak, bisa sekelas. Tolong diperhatikan dulu Bapak Ibu. Tolong diperhatikan, jangan lihat dulu layar-layar yang lain, tapi lihat yang gimmicknya. Oke. Bapak Ibu tinggal pilih domain yang Bapak Ibu mau pesan. Pertama ya, seperti ini. Lalu hilangkan nih perlindungan privasi, WAP-nya ini hilangkan. Pastikan ini tidak dicentang. Sudah. Lalu klik di samping ini, pojok kanan bawah. Lanjutkan, otomatis. Ini ada 17.900. Kita hilangkan di sini dengan cara tidak menggunakan hosting. Nah, selesai. Berikutnya Bapak Ibu jangan lagi diotak yang lain. Ya, kalau sudah kita pilih tidak menggunakan hosting, jangan diotak lagi yang di bawah paket, periode, jangan. Lanjut ke bawah. Ini juga Bapak Ibu 3 rekomendasi layanan, jangan diotak-atik. Biar aja. Jangan dicentang-centang. Karena kamu mau banyak tampilan dicentang-centang. Oke, lanjut. Berikutnya Bapak Ibu, di sini kan sudah muncul. Tadi Ibu mau transfernya lewat bank. Pilih transfer bank, muncul 6 bank yang tersedia.
Itu bank tujuan Pak Ibu, bukan bank kita, bank tujuan itu. Tujuannya bank ini di Jawa, bukan bank yang kita di sini ya. Jadi kita transfernya mau pakai BSI silakan, mau transfer pakai Bank Aceh silakan Bapak. Oke, kita pilih bank tujuannya adalah Bank Mandiri. Oke, lalu berikutnya pilih transfer rekening. Transfer Ya, Pak. rekening. Sudah. Lalu berikutnya, Oke. kalau Bapak Ibu mau menggunakan faktur pajak silakan klik ya. Kalau yang bagi mau ada laporan, ya ada fakturnya. Tetapi kalau tidak, nggak usah klik saja tidak. Kalau ada faktur ini masukkan NPWP. Mungkin Bapak Ibu punya NPWP MDP silakan masukkan. Kalau tidak silakan klik tidak. Oke tidak ya. Lanjut di sini pastikan harga yang nomor 5 di keranjang belanja ini totalnya. Kalau untuk .com itu 149.850. Sedangkan yang untuk My ID tadi 13.320 rupiah. Kalau nggak salah ya. Karena itu sudah harga domain plus PPN 11%. Setelah ini Bapak Ibu, centang ini saya menyatakan telah menyetujui SLA, AUP, perjanjian layanan web hosting dan kebijakan privasi. Lalu klik dan periksa. Klik ini periksa. Oke Bapak Ibu, tunggu beberapa menit, 1 menit mungkin. Karena ini akan membuat faktur invoice. Nanti Bapak Ibu bisa akan dikirimkan invoice ke alamat emailnya tadi yang didaftarkan. Bahwa Bapak Ibu harus membayar uang sebesar ini ke nomor tujuan ini. Ada invoice-nya masuk ke email. Oke, setelah itu Bapak Ibu, kita tunggu ya. Kita tunggu sampai selesai. Oke, muncul sini. Terima kasih telah memesan di rumah web. Silakan Anda membayarkan uang sebanyak 149.850. Nomor invoice-nya ini. Kemudian nomor tujuannya mana ini? Mandiri Cabang Sudirman Yogyakarta. Nomor rekening 1370005623901 atas nama CV TV Rumah Web Indonesia. Jadi Bapak Ibu nanti silakan pakai aplikasi Exchange silakan, mau pakai ATM silakan. Nanti sama-sama akan dipotong 6.500 kalau nggak salah itu dasnya karena mentransfer berbeda bank. Atau kalau Bapak Ibu mau hemat lagi silakan gunakan aplikasi Flip. Itu tidak ada ADM-nya. Silakan. Oke, kalau sudah selesai Bapak Ibu nanti ini sudah selesai ya, udah paham ya? Halo Bapak Ibu. Halo Pak. Udah, Berarti nanti kalau kita transfer. Ya Pak, ini udah siap-siap mau transfer. Oke. Kalau transfer itu berarti di berita kita ketik INV 3469 itu ya? Yang mana Bu? Enggak. Ya ini nomornya. Boleh. Nomor invoice. Ya, di berita. Boleh. Silakan. Ya. Pak Irfan gini Pak Irfan, saya praktekkan cara transfer. Bagikan ke saya. Saya pakai action. Ya, Ya pakai action ya. Saya matikan apa nih? Screen. Oke, Pak Muhib silakan. Pak Irfan, Ya. bentar dulu Muhib. Oke, Kalau nggak jadi gimana? baik kembali. Kita pura-pura aja tadi tuh nggak jadi. Kalau nggak jadi ya udah, Kembali jangan bayar. aja. Ya. Kalau nggak jadi jangan bayar. Ya, kalau nggak jadi Oke. nggak usah bayar. Oke, silakan Pak Muhib. Nah, karena ada cara .com aja. Oke. Cara transfer ya. Dan Pak Irfan. Ya, oke tuh. Coba lihat Bapak Ibu. Oke ya, saya buka dulu action. Karena kemarin saya sudah simpan ya, room rekeningnya sudah saya simpan. Favorit, mana sini favorit? Tunggu, udah simpan kemarin. Nomor rekening itu saya kirim ke chat Gmail, boleh? Ini sudah saya simpan favorit. Ini di rumah web. Nah, oke dah. Jadi, Bapak Ibu, Berapa Pak? Berapa Pak harganya? Muhib gimana cara masukkan ke favorit? Allahu Akbar, nanti saya ajarin. Bukan sekarang. Biar nggak usah capek-capek lagi kan Pak Muhib, tinggal pilih. Nah, ini kan benar. Banyak saya favorit nih. Udah, lanjut Pak Muhib. Ya, terutama nomor istri kan. Nomor ya kredit 149 850. 49 850. 8
50. 850. Udah pas, udah pas. Udah Pas. Pas ya? Ya. Tadi berapa ID-nya, nomor referensinya? Referensinya, invoice-nya, pagar, Enggak, yang nomornya aja, nomornya. 3469 3469 836. 836. Nah, di sini kita buat baru yang bawahnya saya biasa itu. Invoice. Pagar Pak, Bapak, pagar. Pagar 3469 itu apa? Segini aja lah, pembayaran. Apa? Ya, pembayaran Domain ya. Domain. Domain MGMP. Ada. Oke ya. Lanjut Pak. Oke, lanjut. Coba Bapak Ibu perhatikan itu. Nah kan, ini sudah berarti ditambah 6.500 ya. Berarti saya harus bayar berapa nih? Ya, Dek Rosi. Ya. Nah, udik mah. Abang pilih siapa Dek? Apa nomor ini kan? Nomor referensinya. Ya, komputernya 156 sekian ya. Udah pas kan harganya? Apa Bu, Pak? Harga udah pas 149 apa 50? Dua rupiah. Sekitar 155.000. Oh, Muhib, Pak Muhib. Ya. Udah kan? Iya, Bang. Kita lanjut ya. Kita lanjut ya. Lanjut. Bapak Ibu tolong diperhatikan ya. Ini nomor Pak Muhib nomor Apa biasa? Kan enggak HP saya di saya. Oke Pak Irfan, silahkan konfirmasi. Saya kasih ke Pak Irfan. Tolong dulu Pak, tolong itu kirim ke WA atau ke apa? Via WA. Oke, kita bagikan ke Pak Irfan ya. Oke, Bapak Ibu coba perhatikan ya. Coba perhatikan start screen dulu Pak Muhib. Tunggu Pak. Sudah ya, masuk. Oke, lanjut. Apa lagi nih, Bang? Ada perluan. Ibu, tolong perhatikan Bu. Ibu Nurliana udah selesai? Mau tidur. Masih aktif kameranya. Kayaknya mau berangkat ya. Bukan, chargernya copot Pak, jadi mau bangun narik charger. Oke Bu, tolong perhatikan Ibu. Tadi kan udah masuk halaman dia. Udah nampak Bapak Ibu? Udah Pak Irfan. Oke, ini kan sudah muncul halaman seperti tadi. Sudah dibayar sama Pak Muhib ke nomor bank Mandiri ya. Oke, Bapak Ibu pilih di sini. Back to client zone. Jadi Bapak Ibu balik ke client zone-nya, ke zona klien. Di sini. Oke. Ada. Oke Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu coba lihat ada icon apa nih? Ayo chat seru dengan orang rumah. Buka orang rumah kita apa? Ya, bukan Mana? kita. Oke, sudah. Di pojok kanan bawah ada nih chat. Ada nih chat, ini adalah admin dari rumah web Bapak Ibu. Jadi operator dari rumah web. Jadi kita coba chat dan coba departemennya kita pilih Thales saja. Oke, nama kita MGMP Kimia. Kemudian masukkan email. Apa emailnya tadi Pak Muhib? MGMP Kimia Kesehatan. MGMP Kimia Aceh Selatan. Selatan. gmail.com ya. Kemudian halo rumah web, bisa dibantu. Kita chat aja orang tuh. Ini kita coba apa dulu? Oke, nanti orang tuh akan langsung membalas Bapak Ibu. Biasanya responnya sangat cepat. Ya. Kemarin Pak, kemarin saya lebih cepat lagi kasih balas. Halo, dengan bagian sales ada yang bisa bantu? Mau konfirmasi pembayaran domain apa tadi Pak Muhib? MGMP Kimia Selatan.com. Ya. Kirim buktinya Pak. Oke, saya kirim buktinya, saya download dulu buktinya di WA yang sudah dikirim sama Pak Muhib tadi. Oke, ini buktinya ya. Unduh dulu.
Kalau saya Bu kemarin kalau rumah web itu malah saya simpan nomor adminnya, saya pakai WA-WA-an sama dia, langsung dibalas. Boleh, nggak apa-apa juga. Baik Pak, untuk Jadi lebih akrab ya Pak Muhib. Lebih agak sama mereka. Saya juga malah simpan nomor adminnya. Nah, artinya dia hubungkan ke billing ya. Oh, ke billing. Jadi kalau Bapak Ibu mau konfirmasi ke billing, nggak mau orang apa nih? Sales. Oke. Kirim bukti nggak ke dia ya? Lagi dialihkan Pak. Oh gitu ya, oke. Lagi dialihkan. Kalau nanti udah apa? Nanti ada dibalas itu. Jadi intinya Bapak Ibu konfirmasi sama orang ini, sama billingnya. Nanti billingnya akan ngecek pembayaran kita itu apa sudah masuk apa belum. Nanti Lama Pak yang ngalihinnya. Oh udah. Coba lihat Bapak Ibu selama siang dibalas ya. Ini mau konfirmasi. Cepat orang tuh. Ya, mau konfirmasi. Kalau ada masalah dengan web kita, mereka cepat Bu. Domain dengan hosting mereka langsung balas. Oke, nih. Saya masukkan apa dulu? Bukti pembayarannya apa tadi ya? Mana tadi Pak Muhib di download ya? Oke. Lihat. Oke. Ya. Oke. Apa katanya silakan melampirkan bukti transfer di chat agar kami bisa melakukan pengecekan. Oke. Jadi ini sudah saya upload bukti pembayaran tadi. Otomatis nanti dia akan cek dulu, tapi nggak bisa aktif langsung Bapak Ibu. Butuh beberapa menit, mungkin sekitar setengah jam untuk ya. Dalam beberapa menit itu bisa kita belajar Ensen Pak. Ya boleh. Jadi nanti domain kita kalau aktif Bapak Ibu, domain yang kita beli itu nanti di sini statusnya kan pending Bapak Ibu. Pending. Kalau sudah dicek sama orang itu sudah diaktifkan, nanti statusnya di sini aktif. Artinya domain itu bisa kita gunakan untuk kita setting ke blogspot. Kita ganti blogspot itu menjadi mgmpkimiaacehselatan.com. Oke, seperti itu Bapak Bu. Karena ini belum aktif, otomatis kita belum bisa melakukan pengeditan DNS domainnya. Jadi Bapak Ibu kalau memang sudah beli nanti boleh chat sama saya atau Pak Muhib biar kami bantu proses penyetingannya Pak Muhib. Kita langsung praktek Pak kalau memang sempat. Boleh. Oke. Sekarang gimana Bapak Ibu? Pak Irfan. Ya. Seandainya ini kan di bagian bawahnya kan ada setelah kita bayar itu tadi, jangan lupa konfirmasi, kan ada ke halaman konfirmasi ke WhatsApp, SMS. Boleh juga kayak saya, butuh kayak saya tuh pakai. Berarti ke WhatsApp aja bisa cukup. Boleh cukup. Nanti mereka nanti dia kirim tampilan seperti Pak Irfan ini sekarang yang di layar. Iya Bu, ya dibalas Bu. Ya, Ibu kalau mau ke WA boleh juga nggak apa-apa Bu. Kita pakai di sini langsung boleh juga nggak apa-apa. Berarti pakai WA aja yang lebih gampang, nggak payah buka itu ya. Ibu paling mudah. Bisa ya. KBR-nya. Boleh samkan guru harapan sudah berdua di Aturan saja. Berikutnya Bapak Ibu terakhir ya. Bapak Ibu. Kita sekitar 10 menit ya, nggak lama-lama Bapak Ibu. Bapak Ibu ada yang mau dapat uang cara itu. Bapak Ibu, coba jawab pertanyaan saya. Siapa yang mau dapat uang dari blog? Mau. Coba. Mau Pak. Mau lah Pak. Kira-kira uangnya berapa? Silahkan tulis di kolom chat Bapak Ibu sekarang. Segera. Maksudnya mau uang berapa? Iya, silahkan Ibu tulis maunya uangnya berapa? 1 miliar, 2 miliar, 100.000. Jumlahnya silahkan Bapak Ibu. Kira-kira Bapak Ibu mau uang berapa dari Google? Silakan. Nggak muluk-muluk lah Pak, nggak muluk-muluk. Oke, silakan 1 juta per hari. Oke. Pak itu Pak Muhib ya. Silakan Bapak Ibu, ada lagi. Banyak kali ya. Silakan Bapak Ibu. 1.050.000 per hari. Silakan. Oke. Sudah Bapak Ibu? 500, 1,5 per hari. Oke. Sudah ya Bapak Ibu. Oke, sekarang saya nih.
Bapak Ibu percaya nggak dengan blog ini Bapak Ibu bisa mendapatkan uang ratusan ribu atau jutaan rupiah per hari? Miliaran malah ya. Percaya ya? Ibu pernah dengar siapa Baim Wong? Pernah. Itu penghasilannya dari internet berapa, Bu? Per bulan? Enggak tahu. Itu kalau Ibu lihat di data statistik itu penghasilan Baim Wong itu dari YouTube, Ibu, sekitar 2 sampai 4 miliar per bulan. Wow. Wow. Ibu mendapat? Luar biasa. Itu hanya di depan laptop aja tuh Pak ya, nggak mengajar nih. Baim Wong cuma membuat video. Oke. Taruh Pak, kok Baim Wong tuh ada anggotanya Pak. Kok kita guru mengajar nih bagaimana lah waktunya dibuat seperti itu Pak. Maka pakai blogger, jangan pakai YouTube. Ya. Mau diajarkan caranya? Mau. Oke, ya. Tapi jangan menyita kegiatan guru, kegiatan di rumah. Jadi ibu rumah tangga tuh jangan menyita seperti itu. Enggak akan. Yang paling enak menjadi YouTuber atau blogger itu adalah memposting atau mempublikasi kegiatan sehari-hari Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu seorang pengajar, Bapak Ibu buat tulisan tentang materi pelajaran Bapak Ibu. Atau seorang Bapak Ibu menjadi YouTuber, buat materi tentang video-video Ibu mengajar di sekolah, bisa. Jadi dari blog Bapak Ibu bisa menorehkan menghasilkan uang ribuan atau ratusan ribu per hari. Saya kasih contoh ya. Coba Bapak Ibu tebak, saya udah dapat uang berapa dari Google? Puluhan juta. Nggak tahu. Ratusan juta. 100 juta belum, Bu? Nggak tahu. Oke ya. Puluhan juta. Jadi saya berbagi pengalaman sedikit Bapak Ibu. Saya memulai blogger ini sejak tahun 2009, tetapi tahu Google itu bisa menghasilkan uang sejak tahun 2015. Jadi sejak tahun 2015 sampai 2017 saya aktif sekali membuat postingan-postingan di blog. Sampai dalam 1 bulan itu, 1 bulan ya, untuk seorang pengangguran dapat penghasilan 2 juta per bulan dari Google itu alhamdulillah lumayan. Ya, sebagai seorang mahasiswa yang baru tamat kuliah dapat 2 juta per bulan itu sangat menyenangkan Bapak Ibu. Malah setara dengan UMR kita yang ada di sini ya. Oke Bapak Ibu. Kira-kira sekarang bagaimana cara mendapat uang dari Google itu Bapak Ibu pernah dengar yang namanya nih? Pernah enggak? Google AdSense. Siapa yang pernah dengar ataupun pernah pakai? Nggak pernah. Belum. Ya. Saya lihatkan ya Bapak Ibu. Bapak Ibu coba lihat di blog Bapak Ibu, atau saya buka saja blog. Di blog Bapak Ibu itu ada yang namanya penghasilan. Ada nggak? Iya, ada Pak, ada. Ada. Coba Bapak Ibu Ada. klik semua. Nah, Pendapatan ya Pak ya? ya pendapatan. Ya silakan. Di sini saya ambil mana ya sekolah. Ada nggak Pak blog yang belum di-ensen Pak, Bapak Bu, yang nih supaya jangan dari awal Pak, jangan Oke, yang sudah ada. ya. Oke, ini contoh. Nah, ini SMA 1 Utara. Bapak Sekda lagi di sini sekarang. Oke, Bapak Ibu. Coba. Sama tampilannya atau beda? Sama ya. Buat akun AdSense. Oke. Jadi gini Bapak Ibu. Blog kita ini kita ibaratkan sebagai sebuah kedai. Bapak Ibu pernah lihat sebuah kedai atau toko? Pernah. Nah, kira-kira orang mau pasang iklan di kedai kita itu apabila gimana Bapak Ibu? Apakah toko kita sepi atau toko kita banyak pengunjung? Banyak lah. Bapak Ibu, Google cuma mau pasang iklannya di toko atau di blog yang sudah banyak pengunjungnya Bapak Ibu. Pertanyaan saya sekarang, untuk Bapak Ibu sudah punya banyak pengunjung atau belum? Belum. Makanya gini, Karena Bapak Ibu, baru. kalau Bapak Ibu belum memenuhi kriteria kelayakan dari Google, Bapak Ibu jangan coba daftar dulu.
Ya, jangan coba daftar dulu sebelum Bapak Ibu blognya layak untuk daftarkan. Bagaimana cara untuk layak? Coba di sini, coba lihat ya. Pertama Bapak Ibu harus memiliki konten yang menarik dan berkualitas dan orisinal. Jadi kalau Bapak Ibu kemarin blognya copy paste gambarnya ngambil dari Google, jangan coba-coba. Kemarin kan Bapak bawa. Ya Bapak Ibu, kalau kontennya tidak menarik, tidak berkualitas, dan tidak orisinal, itu jangan coba-coba daftar ke Google. Pasti ditolak, Bapak Ibu. Karena Google tidak mau blog yang seperti itu atau web yang seperti itu. Yang kedua, web Bapak Ibu sudah terindeks di Google. Seperti yang saya bilang tadi, ketika dicari di Google, orang ketemu web kita. Itu ciri-ciri website yang sudah terindeks di Google. Banyak ya nanti muncul. Kemudian jumlah kontennya sudah memadai Bapak Ibu. Kalau jumlah konten Bapak Ibu masih 3 postingan, jangan coba-coba daftar Bapak Ibu. Cuma 3 postingan ditolak Bapak Ibu, saya jamin. Iya Pak, baru 3 postingan Pak. Sama ini Bu, saya umpamakan ini. Mendaftar di Google itu sama kayak mau mendaftar ke calon mertua Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu, kalau kita tidak layak, jangan coba-coba mendekati calon mertua. Pasti ditolak, seperti itu. Pasti disepak, Pak. Disepak Bapak Ibu. Jadi kalau Bukan Bapak Ibu nggak pantas sama Google nih untuk menjadi publisher Google, jangan coba daftarkan. Jadi Bapak Ibu, Berapa ininya Pak, kontennya yang harus kita minimal? kontennya kalau bisa puluhan atau sudah ratusan Bapak Ibu. Puluhan lah minimal. Saya malah kemarin Pak Irfan itu cuma 20 konten. Ya, puluhan. Jangan, tapi kalau 3 tolak Pak. Puluhan. Saya kemarin 20-an sudah diterima oleh Google. Banyak kontennya semakin bagus Bapak Ibu, apalagi kontennya memang tulisan-tulisan orisinal yang memang Bapak Ibu tulis sendiri. Dan tulisannya pun harus minimal itu sekitar 500 kata lebih lah. Panjang-panjang Bapak Ibu, jangan nanti cuma kalimat saja, satu paragraf udah. Artinya blog Bapak Ibu kurang berkualitas teksnya. Jadi blog yang disukai oleh Google itu yang postingannya banyak, artikelnya panjang, kemudian teksnya original. Lalu itu sangat gampang terindeks oleh Google, Bapak Ibu. Kemudian jumlah pengunjungnya kalau bisa di atas 200 ratusan orang per hari. Jangan nanti MGMP buka banyak, suruh lihat. Jangan nanti itu per hari atau total semua? Per hari. Total semua. Waduh. Mungkin satu hari itu pengunjung blog Ibu ada sekitar 2.000 orang, seperti itu. Masya Allah. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Jadi pengunjungnya harus banyak. Kan nggak mungkin Google pasang di blog yang blognya tuh sepi pengunjung. Ngapain? Siapa yang mau lihat iklannya? Sama kayak ini Bapak Ibu. Bapak Ibu lihat baliho-baliho di jalan, itu ditaruh di tempat yang ramai. Orang lewat Bapak Ibu. Kan nggak mungkin orang buat baliho di tengah sawah Bapak Ibu. Jadi memang iklan itu ditaruh di tempat yang banyak dikunjungi oleh orang. Kemudian Bapak Ibu, berikutnya, usia Bapak Ibu harus lewat dari 18 tahun. Kalau Bapak Ibu akunnya di tanggal lahirnya umurnya 2000 tadi. kurang dari 18 tahun, dengan anak. Ditolak juga. Ya, ditolak. Jadi umurnya kalau Bapak Ibu dulu saya yakin umurnya udah lebih lah, malah hampir pensiun ya. Hampir 60 tahun, Pak. Ya, jadi usia saya rasa nggak ada masalah. Tapi akunnya Pak kan baru aja dibuat. Masalah akun seperti Ibu buat Gmail Gmail tadi kan harus berapa umurnya? Ya. Ibu cek umur emailnya tanggal lahir Ibu sana, tahunnya ya tahun. Pastikan tahunnya tuh memang cocok dengan tahun Ibu. Karena nanti Google akan ngecek sampai ke rumah Ibu. Ibu akan dikirim surat lewat kantor pos kalau Ibu memang tidak fiktif gitu. Kemudian berikutnya Bapak Ibu, blog atau web yang Bapak Ibu punya tidak bukan merupakan konten dewasa. Jangan nanti isinya macam-macam Bapak Ibu, yang ada nanti malah diblokir sama Google. Ya, jadi bukan konten dewasa dan bukan konten-konten yang memuat hal-hal yang terlarang, contoh narkoba atau perjudian ataupun yang lain-lain yang bersifat negatif. Jadi Google itu
dia sangat ketat dengan pengawasannya. Kalau konten-kontennya negatif, dia akan Bapak Ibu. Kemudian satu lagi, navigasi website jelas. Tadi kan sudah dibilang sama Pak Muhib, ada outputnya, lalu ada menu-menunya, navigasinya itu memang bisa diakses secara jelas, tidak asal-asalan membuat navigasi. Kemudian ada menu about tentang privasinya. Jadi itu memang wajib kita buat kalau Bapak Ibu mau buat atau mau daftar di Google AdSense. Kemudian mematuhi segala kebijakan yang ada di Google. Seperti itu Bapak Ibu. Kalau 10 kriteria ini sudah Bapak Ibu miliki, silakan Bapak Ibu mendaftar di Google AdSense. Kalau sekarang Bapak Ibu daftar, jangan nanti ditolak. Saya jamin ditolak Bapak Ibu. Ya. Daftar lagi. Ya, itu Pak Muhib aja kemarin udah 2 kali ya daftar ulang, ditolak Bapak Ibu. Mungkin ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Jadi memang untuk diterima sebagai publisher Google itu memang sangat banyak sekali syaratnya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa mendapatkan uang gajian itu sebesar berapa ya? Minimal ya, 1.300.000 per bulan Bapak Ibu. Saya contohkan ya, Bapak Ibu mau lihat uang yang ada di Google. Halo Bapak Ibu. Ya, silakan. Ini contoh ya, akun Google AdSense saya. Nah, nih. Akun Google AdSense saya yang insya Allah bulan besok udah cair Bapak Ibu. Nah, nih. Coba Bapak Ibu lihat berapa uangnya Bapak Ibu. Gak kelihatan. Gak kelihatan ya. Kurang jelas. Jadi, nih, udah berapa Bapak Ibu? 1.250.700. Jadi Bapak Ibu, Google akan membayar kita kalau saldo kita sudah di atas 1.300.000 atau sama dengan $100. Nah, ini akan ditransfer langsung ke rekening Bank Aceh Bapak Ibu. Jadi saya tinggal buka Excel, saya lihat tanggal 21 Google akan transfer ke Bank Aceh. Selama pembayaran Anda sudah kami kirim katanya. Enak kan Bapak Ibu? Iya Pak. Ya, jadi Bapak Ibu bisa pakai blogger bisa dapat uang, ataupun Bapak Ibu bisa main YouTube juga Bapak Ibu. YouTube Bapak Ibu bisa juga menghasilkan uang dari YouTube. Kalau YouTube beda lagi persyaratnya Bapak Ibu. Kalau YouTube itu Jam tayang. gampang ya, 2 ya. Jam tayang sama jumlah. Subscribe itu minimal 1.000, jam tayang 4.000, itu aja syarat kalau YouTube. Kalau blogger itu syaratnya lebih banyak. Nah, jadi kalau Bapak Ibu punya YouTube ataupun blog, bisa Bapak Ibu daftarkan di Google AdSense. Kalau uangnya sudah lebih dari 1.300.000 atau $100, maka akan dibayarkan setiap tanggal 21 kalau nggak salah. Nah, jadi seperti itu cara mendapatkan uang dari Google. Jadi memang langsung ditransfer oleh Google Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu ada yang bertanya anak kira-kira tentang Google? Banyak Pak Irfan, tapi nanti tanyanya nih. Pak Irfan, tanya. Pak Irfan. Bapak Muhammad Ihsan Daulay, silakan. Ya Pak. Begini Pak, kalau kita pakai blog domain. Hidupkan lagi Pak suaranya kan. Iya. Kalau kita pakai domain blogspot atau pakai domain yang berbeli, AdSense itu bisa dipakai nggak di blogspot itu Pak? Harus pakai akun yang berbayar, domain berbayar. Ya, domain berbayar itu bisa dipakai asalkan blog Bapak sudah memenuhi persyaratan. Ya. Jadi tidak harus berbayar kan Pak? Enggak, pakai blogspot kayak Pak Muhib kemarin mau Google Pak Muhib. Ya. Pak Muhib kemarin walaupun pakai blogspot kita bisa terima di Google AdSense Pak. Kemarin saya waktu blogspot dapat uang sekitar 600.000 masih. Nanti habis saya ubah ke web karena gara-gara apa kemarin udah ditunda. Di perjalanan kan kasih alamat Bapak, rupanya
ajakan halaman baru itu belum terkenal karena tidak diterima oleh Google. Jadi kalau Bapak Ibu ganti Jadi kalau misalnya kita dari peralihan dari Blogspot dari domain gratis ke domain berbayar, pertama kita sudah pasang AdSense-nya tadi di Blogspot atau di domain yang tidak berbayar, kita alihkan ke domain yang berbayar itu kembali seperti awal ketika membuat blog atau bagaimana, Pak? Oke, Pak. Kalau kita alihkan, Pak, itu domain baru kita diulang lagi sama Google. Itu yang terjadi sama pemain kemarin. Seharusnya di tampilan blog baru itu dia harus harus menyesuaikan apakah tampilan barunya atau domain baru itu sudah memenuhi kriteria dari persyaratan Google. Kalau seandainya sudah memenuhi itu tidak ada masalah. Tetapi alangkah lebih bagusnya Bapak ketika sudah aktif domainnya jangan digonta-ganti lagi. Itu lebih bagus lagi. Karena sama kayak gini, Bapak punya toko Bapak sudah terkenal, orang sudah banyak tahu alamatnya di sana, tiba-tiba Bapak pindah, orang akan kehilangan Bapak. Sama kayak saya Pak, kehilangan saya. Maka Google kehilangan alamat tersebut. Ya, walaupun kita ganti ke alamat baru, tetapi alamat baru tadi belum terkenal Bapak. Ya, belum terkenal sehingga Pak dianggap belum memenuhi kriteria kebijakan dari Google. Jadi kalau memang bagusnya dari awal Pak. Kalau memang Bapak serius dari awal daftar AdSense, lebih baik dari awal ganti domainnya. Nanti domainnya digantinya didaftarkan. Pak Irfan. Pak Irfan kita lanjut ke yang domain tadi sudah aktif ya, Pak sudah aktif. Karena ada yang bertanya nih, sudah aktif bagaimana caranya? Oke, kita cek ya. Oke, udah aktif Bapak Ibu. Oke ya. Nah, nih. Domain MGMP Kimia Aceh Selatan sudah aktif Bapak Ibu. Sudah. Sekarang saya masuk dulu ke blogernya. Itu di akun mana tuh Pak Muhib? Sama akun yang saya bagi apa sama akunnya? Sama. Bukan akun MGMP juga? Enggak, akun blogernya. Sama. Akun MGMP juga. Enggak, saya belum login MGMP. Akun saya juga, akun saya yang saya, bukan yang saya mana? Udah apa hapus? Enggak, ini saya bukanya di komputer sekolah. Saya buka aja sini. Bentar ya. Pakai akun saya boleh. Akun saya kalau nggak pakai. Boleh. Udah saya kirim ya akunnya ya. Ada di sini ya. Oke, saya pindah dulu. Dapat paling Pak Muhib? Muhibuddin. Double D Pak, bukan double D. B-nya hilang, B-nya satu cuman. Kita lihat ya. Ini di akun Pak Muhib. Kita close dulu. Jadi Bapak Ibu akan buka blogspotnya yang sudah umat tadi, yang MGMP. MGMP Kimia nih. Ya. Oke Bapak Ibu, coba perhatikan Bapak Ibu. Ini ada saran ulang ya. Oke, pertama Bapak Ibu, yang ribut suaranya di sana tolong dimatikan dulu Bapak Ibu. Oke, pertama Bapak Ibu di MGMP Kimia ini ambil setelan Bapak Ibu, setelan ya, setelan. Lalu kita scroll ke bawah, domain kostum. Klik domain kostum. Oke, kita masukkan sini www.mgmpkimia
Sesuai domain kita tadi ya, sesuai dengan domain kita beli tadi ya Pak Ibu. Ya, MGMP Kimia Aceh Selatan .com. Oke, Bapak Ibu akan muncul kode warning ini. Kode warning ini kita masukkan Bapak Ibu ke yang pertama ya, kita buka settingan domainnya di sini. Domainnya sudah aktif. Kemudian lalu kita ambil tang ini, kunci ini ya. Oke, kita setting dulu Bapak Ibu. Lalu di sini kita pilih DNS manajemen. DNS manajemen kita klik start awal. Ini caranya ya, cara setting blogspot menjadi email sendiri atau domain sendiri. Caranya sudah saya kirim Bapak Ibu ya, di yang tadi saya kirim tadi itu. Berikutnya Bapak Ibu klik lagi start. Dia sampai 3 kali nih kalau nggak salah. Klik lagi nih DNS manajemennya nih. DNS sampai muncul nanti tambahkan rekor. Pak Irfan. Ya. Nanti yang email itu boleh Bapak Irfan buat answer-nya itu yang punya MGMP itu kan sudah banyak postingan. Ya, oke. Satu kali lagi Bapak Ibu perbarui 3 kali ya, 3 kali update. Oke. Nah, Bapak Ibu perhatikan ini Bapak Ibu, tambahkan rekor baru. Tambahkan rekor baru. Masukkan di sini www lalu di sini pilih inline. Masukkan di sini kode yang muncul di sini. Ini www sudah kita masukkan tadi, kita copy ghs.google.com. Kita pastikan di sini Bapak Ibu. Sudah, kalau sudah tambah rekaman. Oke. Yang kedua Bapak Ibu, kita copy lagi di sini ada namanya kode yang dikasih sama Google. Copy, paste lagi, mari. Copy lagi. Paste. Nah, kemudian tambah rekaman. Tambahkan rekam. Berikutnya Bapak Ibu, kita tambahkan ya, sebuah. Oke. Sebuah namanya. Oke, kita bukan A Pak ya, biasa A. Nih, 216. Ini sudah dikirim juga sama Pak Muhib sampai ke grup. 216 ini 239 32 21 tambah rekam 1 kali. Oke. Berikutnya sebuah juga tambah rekam. Berikutnya sebuah juga tambah rekam. Berikutnya tambah lagi rekam lagi sebuah 38 tambah rekam. Oke, sudah selesai Bapak Ibu, kembali. Oke, ini sudah setelannya sudah fix Bapak Ibu. Tinggal Bapak Ibu menyimpan. Ini tidak bisa kita simpan sekarang. Bapak Ibu tunggu sekitar 20 atau 1 jam. Kalau sudah nanti otomatis akan tersimpan. Ini nggak bisa disimpan. Rekornya belum selesai. Jadi nanti Coba ke Ensen Pak, Ensen nih. apa? Ini di Ensenkan yang ini sudah banyak postingan. Ini di SN kan? Oke. Video dulu masalah. Oke. Ini sudah di SN kan Pak? Ini punya email satu ya berarti ya? Ya, nggak bisa. Kecuali Oh, ya, oke lah. buat email lain. Oke, yuk. Oke, ini hapus yang ada nih Pak. MGP Kimia. Jadi Bapak Ibu tunggu beberapa menit, mungkin sekitar 20 menit ya. Kemudian Kawan saya malah ada yang 5 menit, kemudian bisa. Ya kita refresh aja dulu karena di sini settingan kita udah pas, ini nggak ada lagi yang kita berubah. Tinggal kita tunggu nanti masuk ke domain custom, kita ketik
www.mgmpkimiaacehselatan.com. Oke, ini belum ya, artinya belum. Tunggulah beberapa menit. Otomatis nanti domainnya akan Ada pertanyaan mungkin sebelum kita akhiri Pak, ini sudah mulai azan nih. Kira-kira Bapak Ibu tinggal 23 orang lagi. Enggak apa-apa. Pak Irfan, Pak Muhib, Sepertinya harus live ini. saya kan barusan udah kirim, udah transfer ke rekening dan saya sudah mau konfirmasi ke WA rumah web itu. Cuma dijawab konfirmasi pembayaran gagal karena katanya tidak sesuai formatnya. Sudah saya coba berapa kali sudah sesuai tapi ternyata masih salah. Gini Bu, kalau gini Bu, tunggu saya jawab Pak karena saya berhubungan dengan WA. Kalau WA Bu, itu ketikanya harus sesuai, nggak bisa kita bilang halo, nggak bisa, assalamualaikum nggak bisa, karena mereka menerima format kayak bintang sebagainya, pagar, makanya bagusnya kata Pak tadi langsung ke yang lambang orang tadi di situ. Karena di WA itu Bapak Ibu harus mengetik sesuai dengan format, kalau nggak ditolak. Agak sulit Bu. Jadi kalau gampang ke link tadi aja. Buka Citylink Bu, yang di ini di rumah web ada lambang orang, Ibu klik situ. Gampang Bu. Lebih gampang dikonfirmasi. Karena belum terbiasa dengan WA, itu namanya WA bot Bu, dia pakai bot ya, bukan manusia robot Bu. Ya. Nanti seandainya bermasalah bisa dibantu nggak Pak Muhib, Pak Irfan? Sangat bisa Bu, bisa gampang Bu. Nah, tolong ya nanti kalau saya coba nggak bisa juga ya. Oke, coba dulu di web ya, di rumah web pakai orang tadi. Oke. Oke, Bapak Ibu ada lagi pertanyaan sebelum kita akhiri? Ada. Ini motivasi Bapak Ibu untuk mendapatkan penghasilan MGMP ataupun penghasilan pribadi dari blog. Jadi Bapak Ibu bisa gunakan blog itu sebagai media penghasilan tambahan. Ya. Jadi makin semangat Bapak Ibu ngeblognya kalau ada angka-angkanya. Oke Pak Irfan, kayaknya tinggal 15 orang lagi. Boleh. Nah, kita akhiri saja Pak. Coba buka lagi, mungkin sudah bisa. Oke, terakhir ini. Kalau enggak kita akhiri. Oke, kita simpan, mudah-mudahan bisa. 1, 2, 3. Oke, udah bisa Pak Muhib. Oke, ya, nah silakan. Silakan buka Pak webnya. Oke, sekarang kita buka mgmpkimiaacehselatan.blogspot.com, otomatis akan didirect. Oke, ini kita tunggu dulu. Nah, itu lama. Itu tunggu sampai 1 menit, 2 menit Pak ya. Artinya gini, ini sudah berhasil untuk diganti domainnya. Artinya ini, supaya lebih bagus lagi Bapak Ibu tinggal aktifkan HTTPS-nya. Oke, yuk. Nah, sudah selesai. Nah, jadi kegiatan kita memang sudah sampai ganti domain. Oke, silakan saya kembalikan sama Pak Muhib. Oke, terima kasih Pak Irfan yang telah memaparkan materi tentang bagaimana mengkostum domain dan bagaimana mengkostum monetize untuk website. Terima kasih kepada Pak Ibu yang masih bersedia dalam room ini, sekitar 17 orang lagi. Nah, tugas kita Pak Ibu yaitu sampai yang tadi saya bilang 1 sampai 8 untuk domain dan untuk kostum monetize atau untuk Google AdSense itu tidak diwajibkan. Yang diwajibkan hanya Bapak Ibu yang 1 sampai 8 tadi. Bapak Ibu kami sampaikan terima kasih, ini pertemuan terakhir, tidak ada penutupan karena Ketua MPPSK ini ada kegiatan juga. Yang perlu kami sampaikan adalah Bapak Ibu nanti berikan waktu kami 1 minggu untuk memeriksa apa yang Ibu posting di tugas. Masalah tugas bisa kami perpanjang, tidak harus tanggal 2, mungkin saya perpanjang seminggu lagi atau beberapa sesuai dengan kesepakatan Bapak Ibu. Karena kita tidak ada paksaan, tidak ada juga harus seperti itu, harus nggak ada, fleksibel Bapak Ibu. Jadi yang kami harapkan hanya Bapak Ibu mau membuat website untuk MGMP khususnya dan untuk umumnya untuk pribadi atau untuk sekolah. Kalau untuk sekolah Bapak Ibu tinggal buat websitenya SCHID, tapi nanti harus pakai surat dari kelas sekolah ya. Kalau untuk Bapak Ibu mau buat ID atau web ID itu pakai KTP kalau saya lihat. Cuma untuk .com saya lihat langsung itu saya rasa kelebihan .com kita nggak perlu melampirkan KTP atau surat-surat lainnya.
Tapi kalau pakai nanti kami pakai ID atau pakai web ID harus pakai KTP. Nah, Pak Ibu, saya ucapkan kembali lagi terima kasih. Masalah tugas bisa kita perpanjang. Masalah sertifikat, kalau tugas semua sudah saya periksa, sudah saya buat oke semua di bagian rekap tugas, berarti baru kami dari panitia akan menggenerate sertifikatnya. Di mana sertifikat itu Bapak Ibu bisa gunakan untuk kenaikan pangkat di tahun ini ya, mungkin. Terima kasih kembali Pak Irfan. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Bu Syarifah yang sebagai moderator kemarin yang sudah memimpin acara ini. Kemudian untuk berita selanjutnya bisa Bapak Ibu lihat di informasi di grup WA. Jangan lupa Pak Ibu, kita semua informasi di grup WA sudah saya kumpulkan dalam satu portal. Portal itu yang Bapak Ibu buka setiap saat. Jadi kalau saya tanya, Pak di mana absen, Pak di mana ini, nggak bisa bertanya. Jangan lupa saya bilang absen, jangan lupa Bapak Ibu. Masalah absen jangan, kalau memang nggak bisa sempat ini sprint screen ininya boleh pakai selfie ya Pak Ibu ya. Kami harapkan cuma absen ya Pak Ibu. Absen silahkan, kami buka seperti biasa sampai jam 10 malam untuk absen tersebut. Semua informasi ada di portal yang kami berikan, maka Pak Ibu jangan sampai bertanya lagi kepada kami di mana link absen, di mana link ini, link itu, semua ada di portal. Tinggal Pak Ibu buka portalnya, tinggal di situ ada menu yang Bapak Ibu inginkan. Oke Bapak Ibu, kalau nggak ada lagi kami akhiri ya Pak Ibu. Akhir alhamdulillah kami ucapkan wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Irfan nanti ya, kita makan dulu Pak Irfan ya, berdua kita. Boleh. Kita tinggal aja dulu, Pak. Oh, tentu yang boleh juga. Kita tinggal aja di room. Oke. Silakan Pak, mau buka apa tuh? Email Gemkit. Pak Muhib, nanti atau Pak Eva bantu ya konfirmasi masalah itu yang sudah saya transfer itu ya. Boleh Bu. Ibu kalau nanti mau buat web pribadi atau web sekolah silakan, sama juga caranya Bu. Ya oke, nanti saya mau buat juga yang ini kan MGMP punya, yang pribadi saya juga nanti gitu juga. Website sekolah Ibu sudah ada? Udah ada. Bisa untuk apa aja, untuk pribadi bisa, untuk apa bisa, fleksibel. Nanti saya kirim ininya ya, bukti pengiriman apa namanya? Sama screenshot jawaban orang dari WA itu ya. Bukti pengiriman aja. Oke. Karena orang tuh butuh yang apa, ADM bukti ADM-nya. Kalau yang lain itu disesuaikan. Oke, makasih Pak. Ya Bu, lanjut. Izin live ya Pak ya. Oke. Pak Irfan, apa nanti aja Pak Irfan kita makan dulu? Makan apa? Saya mau makan nih, belum saya check in pun. Makan terus? Enggak, saya belum check in. Belum check in. Check in apa? Check in hotel kan saya di Aceh. Oh, iya. Lanjut. Oke, nanti ya saya hubungi lagi ya. Apa? Oke, Assalamualaikum. Salam. Aku titip